dari kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau kami nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang jawab salam belum semangat nih Wanda. Padahal jawab salam itu penting ya. Iya, Sarisa. Kalau begitu, ulang dari dalam kegiatannya. Dalam kegiatan Tabligh Akbar dan Talkshow 1 Muharram 1445 Hijriah yang bertemakan bersatu dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islami di lingkungan sekolah untuk membentuk akhlak mulia semua warga sekolah. Tak pula, salat bertemakan salam, semoga selalu tercurah kepada suri tangan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang dengan pengorbanannya lah kita dapat merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita menengadahkan tangan seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Akhina Muhammad Rifki Haslan Khairullah. Kepada Akhina, kami persilahkan. Mohon izin, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya man tuhillu bihi uqadul makarih. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. Ya Dzal Arsyil Azim. Pada pagi hari ini di lapangan SMA Negeri 6 Palembang, kami menyelenggarakan kegiatan Siksterion dan Tablik Akbar dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 6 Palembang yang ke-42 tahun dan perayaan Hari Besar Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Dengan memohon ridha dan rahmat-Mu, berkahilah semua langkah niat kami yang hadir di sini. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kemudahan dan keikhlasan untuk mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Syakur, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain memanjatkan rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai sarana untuk menumbuhkan ukhuwah dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, agar terwujudlah generasi muda yang beriman, berilmu, dan memiliki akhlakul karimah yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ya Allah, ya Ghafur, sesungguhnya kami hamba-Mu tak pernah luput dari dosa, baik itu yang kami sadari maupun tanpa kami sadari. Yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa bapak dan ibu guru kami, dosa para pahlawan yang mendahului kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat kami meminta. Ya Mujibas Sa'ilin, wahai Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Ilham Rizky Wijaya dan teman-teman, serta sari tilawah oleh Akhina Valentino Yusuf Akbar. Kepada Akhina, kami persilahkan.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang yang terhormat Sultan Mahmud Badarudin keempat, Fawaz Diraja. Beliau ini adalah tokoh bagi masyarakat Palembang. Serta kami ucapkan selamat datang kepada Kak Agam Fahrul dan Kak Tatas Bagus Tiandi.
Baiklah Akhi Waktifila, selanjutnya sambutan dari Akhi Nadia Noval Atavla selaku Ketua Rohis SMA Negeri 6 Palembang periode 2022-2023. Kepada Akhina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI. Yang kami hormati analisis kebijakan ahli utama bidang pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Riza Fahlevi, MM. Yang kami hormati Sultan Mahmud Badarudin keempat, Fawaz Diraja sebagai tokoh masyarakat Kota Palembang, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kecamatan Kemuding, dan yang kami hormati Ketua dan pengurus komite SMA Negeri 6 Palembang, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang kami cintai, Kepala SMA Negeri 6 Palembang Bapak Fir Azwar SPDMM, dan mantan Kepala SMA Negeri 6 Palembang, dan yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit SMA Negeri 6 Palembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang, para pembina dari OSIS, Rohis dan MPK, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Dan yang kami cintai saudara-saudari Ketua Rohis dari berbagai SMA sekota Palembang, dan yang kami hormati kakak-kakak alumni Wasilah dan Majelis Syuro yang sempat hadir pada hari ini, dan para undangan yang berbahagia, serta yang tentunya saya banggakan, siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang. Takbir. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita pada pagi hari ini selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat bertangkaikan salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Tablik Akbar 1 Muharram pada hari ini merupakan program kerja dari Departemen Media dan Syiar dan Departemen Seni, Pai dan Sarana Olahraga. Adapun sasaran kegiatan Tablik Akbar dan talk show pada hari ini yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Yang ketiga, menyadarkan para peserta bahwa betapa pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membangun akhlakul karimah serta meningkatkan kualitas kaderisasi. Yang keenam, memperluas ilmu pengetahuan mengenai ilmu keagamaan. Acara Tabligh Akbar dan talk show 1 Muharram 1445 Hijriah dalam rangka hari ulang tahun SMA Negeri 6 Palembang ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Semoga tujuan dari acara ini dapat tercapai dan menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin meningkatkan keimanan dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Nadian atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Fir Azwar SPDMM. Kepada Bapak, kami persilahkan. Cik. Terima kasih. Aku nak berpantun dulu, Pak Kadis. Ya. Biar ada yang bilang cakep. Ya. Karena kepala sekolahnya tidak cakep, jadi dipantunnya yang cakep nanti. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang mengalir ke tepian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Anas Haji Sutoko MSI. Selamat datang Bapak di SMA Negeri 6 Palembang. Barangkali ini yang pertama Bapak menginjakkan kaki di SMA Negeri 6 Palembang ini. Sekolah unggul berbasis iman dan takwa, itu kata masyarakat, Pak. Iya. Yang kami hormati Yang Mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV Raden Muhammad Pawas Diraja SHMKN, selamat datang di SMA Negeri 6 Palembang. Yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 6 beserta jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati para kepala sekolah Kota Palembang yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, para siswa, dan juga hadir di sini para siswa dari beberapa sekolah di Kota Palembang yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dalam acara tablik akbar pada hari ini. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, para siswaku yang tercinta pada hari ini yang hadir, teristimewa untuk Ustadz muda kita Fahrul Agam dan Tatan Agustian yang jauh-jauh datang dari Jakarta untuk memberikan motivasi dan edukasi dalam peningkatan iman dan takwa dan peningkatan karakter dan akhlak mulia pada hari ini dalam acara tablik akbar.
Takbir. SMA Negeri 6. Iya, unggul, cerdas, beriman. Itu slogan kita, Pak. Jadi unggul, cerdas, beriman. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam iman dan Islam. Teriring selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, beserta keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam sambutan ini kami tidak berpanjang-panjang kata. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pada hari ini. Ini adalah rangkaian dari kegiatan ulang tahun SMA Negeri 6 Palembang. Selamat datang Ibu Hajah Mariati SPD MM, Kepala SMA Negeri 6 periode tahun 2015 tahun 2020. Beliau adalah bagian dari yang memberikan cahaya di SMA Negeri 6 Palembang. Jadi ini adalah rangkaian dari kegiatan ulang tahun SMA Negeri 6 Palembang yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2023. SMA Negeri 6 Palembang berdiri tahun 1981 dengan kepala sekolah yang pertama Bapak Amri BA, ya. Amri Basri BA, tahun 81 sampai 88 beliau menjabat kepala SMA Negeri 6 Palembang. Selayang pandang tentang SMA Negeri 6 sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang tentunya melaksanakan kegiatan pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan keterampilan, menanamkan iman, karakter dan budi pekerti yang mulia. Itu merupakan program dari pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Dalam perjalanannya tahun 2002, SMA Negeri 6 dinobatkan sebagai sekolah unggul berbasis iman dan takwa yang diperkuat oleh Surat Keputusan Wali Kota tahun 2010 sebagai sekolah unggul berbasis iman dan takwa, dan pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah penyelenggara Imtak nomor 2 di Indonesia. SMA Negeri 6 sebagai sekolah adiwiyata nasional, sebagai sekolah sehat nasional, dan sekolah ramah anak. SMA Negeri 6 adalah salah satu sekolah yang bercahaya di Sumatera Selatan. Yang memberikan cahaya itu bukan Pir Azwar, tapi kepala-kepala sekolah sebelum saya beserta Bapak Ibu guru yang telah memberikan pengabdiannya yang luar biasa di SMA Negeri 6 Palembang ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Ya. Dalam perjalanan panjang 42 tahun dan didukung oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pengurus komite, SMA Negeri 6 mampu memberikan fasilitas dan kualitas yang membanggakan kita semua. Terima kasih kepada
Ketua Komite beserta jajaran pengurus yang telah memberi dukungan dan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi pihak sekolah dengan orang tua murid. Dan alhamdulillah Pak Kadis, orang tua murid memberikan support yang sepenuhnya untuk tetap SMA Negeri 6 terus bercahaya. Ya. Jadi kita terus menyalakan api ini, menyalakan cahaya ini agar terus berkilau. Dan ini adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan, dan kebanggaan pemimpin kita, Gubernur Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan, ini ngambok dikit Pak. Baru-baru ini kaget tampil tak nasibnya. Nasib kita juara 2 tingkat nasional, dan tepuk tangan untuk nasib. Ya. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari riak Pak ya, tapi kami ingin mempublikasikan prestasi-prestasi yang sedikit kami punya. Baru-baru ini salah satu siswa kita, Syikah ya, itu memperoleh mendapatkan juara 3 dalam World Mathematics Invitation di Seoul, Korea Selatan. Ya. Jadi semacam olimpiade internasional. Ini yang baru beberapa hari yang lalu, ini baru pulang kemarin dari Korea Selatan. Mana anak siswanya? Sika. Mana Sikanya? Ya. Nanti kita tampilkan ya untuk menerima reward dari pengurus komite. Jadi nanti ada reward dari pengurus komite, nanti ada sesinya untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Sika yang telah menjadi juara 3 atau mendapatkan medali perunggu dalam World Mathematics Invitation di Korea Selatan. Barangkali tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam tata penyambutan kami kurang berkenan, mungkin ada salah-salah kata, kemudian salah sikap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak. Kami atas nama pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan, kepada kepala sekolah yang telah menghadirkan siswanya untuk mengikuti kegiatan tablik akbar dalam rangkaian kegiatan ulang tahun SMA Negeri 6 Palembang. Ini 3 hari Bapak, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20. Tanggal 18 kita ada jalan santai dan ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba gembira Bapak Ibu guru dan para siswa, dan puncaknya pada hari ini adalah tablik akbar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Fir Azwar SPDMM atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah para hadirin sekalian, perlu diketahui pada tanggal 15 Juli kemarin, salah satu murid SMA Negeri 6 Palembang, yaitu Syarifah Sheikha Mufasira, mengikuti WMI di Seoul, Korea Selatan. Kali ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri 6 Palembang sekaligus pemberian reward kepada Syarifah Sheikha Mufasira. Kepada Bapak Haji Ridwansyah SHMH, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Sultan Mahmud Badarudin IV, tokoh masyarakat Kota Palembang, selamat datang Sultan. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Pir Azwar SPD MM. Yang kami hormati Kepala Sekolah di lingkup SMA Kota Palembang, dan kami lihat mitra kami 2018 yang lalu, Ibu Hajah Mariati SPD MM, selamat datang Bu Mar. Beliau ini bersama-sama kami 3 tahun yang lalu, karena kami 3 tahun yang lalu sudah diberi amanah menjadi pengurus komite bagaimana untuk membesarkan SMA Negeri 6 ini, dilanjutkan oleh Pak Pir Azwar. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 6 yang tidak diragukan lagi dedikasinya bagaimana berjuang bersama untuk menciptakan murid-murid yang cerdas. Dan yang kami hormati juga para tamu undangan yang mungkin tidak kami dapat sebutkan satu persatu, tetapi pada hari ini kita bersyukur karena dapat silaturahmi bersama dalam rangka tabligh akbar dan ulang tahun SMA Negeri 6 yang ke-42. Dan juga yang kami banggakan, yang kami sayangi, anak-anakku semua yang tadi disebutkan oleh Kepala Sekolah, ada anak kita Sarifah Seika yang baru pulang dari Korea Selatan. Tentunya Ananda ini akan menjadi motivasi buat anak-anakku semua ya, karena prestasi Ananda ini adalah prestasi tingkat internasional. Nah, kami pengurus komite sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anakku semua, yang dimana yang selalu dibimbing oleh Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SMA Negeri 6. Nah, tadi Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan pengurus komite akan memberikan reward terhadap Ananda Sarifah Seika. Ini bentuk perhatian dan dukungan kami terhadap seluruh siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 6. Pada saat Ananda Sarifah Seika juga mau berangkat ke Korea, kami dari pengurus komite juga sempat memberikan uang saku ala kadarnya agar Ananda Seika ini termotivasi mewakili SMA Negeri 6 Palembang ini. Selanjutnya juga kami atas nama pengurus komite selalu ingin memberikan yang terbaik terhadap sekolah ini. Jadi perlu kami sampaikan juga Bapak Kepala Dinas, SMA Negeri 6 ini PPDB-nya sudah 2 bulan yang lalu ya Pak Pir ya, 4 bulan yang lalu ya. Tetapi pengurus komite belum melaksanakan rapat untuk menentukan sarana terhadap anak-anakku yang baru diterima di SMA Negeri 6. Jadi memang saat ini perlu kami sampaikan juga, banyak sekali orang tua siswa yang baru masuk menghubungi kami, Pak Ketua, kapan gitu nih nak berembuk, nak musyawarah untuk mendukung kegiatan SMA Negeri 6 ini. Jadi alhamdulillah Pak Kadin, untuk siswa yang baru ini sangat mendukung. Jadi walaupun kami belum rapat, mereka sudah menanyakan kapan kami ini diajak untuk berembuk, untuk
mensupport, mendukung kegiatan yang ada di SMA Negeri 6 ini. Ya, nanti akan kita jadwalkan setelah anak-anakku semua selesai melaksanakan perkenalan dan MPLS di SMA Negeri 6 ini. Selanjutnya juga kami dari pengurus komite juga mengaturkan permohonan maaf banyak teman-teman pengurus komite yang belum sempat hadir. Tadi Pak Bendahara sempat telepon saya, dia sudah siap hadir, tetapi beliau mendadak dipanggil rektor untuk ada rapat koordinasi karena beliau ini adalah wakil rektor 1 di Universitas Bina Dharma, dan Pak Sekretaris juga tadi karena beliau ini adalah tim sel Bawaslu se-Indonesia, beliau juga ada rapat hari ini untuk menjaring para penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Beliau mendapat tugas di Kalimantan, jadi menyeleksi Bawaslu yang ada di Kalimantan. Jadi beliau juga izin. Jadi alhamdulillah walaupun mereka tidak hadir, tetapi support dan doanya tetap akan diberikan kepada SMA Negeri 6 ini. Dan kepada Ananda Sarifah Seka, tentunya ini prestasi yang sangat membanggakan, agar nanti berbagi pengalaman Ananda yang baru pulang dari Korea Selatan ini, agar nanti rekan-rekannya yang ada di SMA Negeri 6 ini dapat meniru, dapat katakanlah menimba ilmu pengalaman yang Ananda dapat dari luar negeri, yaitu Korea Selatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kalau Pak Pir tadi banyak stok pantun karena beliau ini seniman. Kalau kita ini Pak Kadin Sultan tidak baca, tidak pantun. Jadi orang sarjana hukum ini saklek biasanya. Kalau diajak ngomong seharian tahan, kalau advokat ini. Tapi kalau diajak pantun tidak tahan. Tapi ada siso waktu itu Pak Reza Pahlepi masih jadi kepala dinas, Dindo, kalau nak ngakhiri ada pantun aku katanya. Nah ini simpanlah. Nah sampai saat ini masih saya simpan Pak Kadin. Jadi kalau akhir sambutan ini selalu saya ingatkan. Alhamdulillah saya bilang ini mudah ngingatnya, saya simpan. Jadi cukup sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Nasrun bin Rahmatun Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ridwan Syah SHMH. Dimohon untuk kepada Bapak Haji Ridwan Syah SHMH untuk tetap berada di panggung, karena kita akan ada pemberian reward kepada Syarifah Syekha Mufasira. Dan Syarifah Syekha ini merupakan salah satu murid dari kelas Tahfiz SMA Negeri 6 Palembang. Serta dipersilakan pula kepada Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI serta Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang untuk ke panggung.
Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Ridwansyah SHMH dan terima kasih kepada Syarifah Syekha Mufasira. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang. Serta terima kasih kepada Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin keempat Fawaz Diraja. Baiklah para hadirin sekalian, dipersilakan kepada PLT Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI, di mana akan ada penyerahan bantuan 50 sejadah dan 50 mukena secara simbolis dari Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan, Kakak Ratu Tenerifa, yang akan diberikan oleh Ketua Komite SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Haji Ridwansyah. Kemudian dipersilakan kepada perwakilan OSIS, ROHIS, dan MPK serta perwakilan dari kelas tahfiz untuk naik ke panggung. Kami persilakan kembali kepada Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI, sekaligus pembuka acara tablik akbar dan talk show ini secara resmi. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir bersama kita yang kami hormati Sultan Mahmud Badarudin IV Rat RM Fawaz Diraja SHMKN. Terima kasih atas kehadirannya. Hadir bersama kita yang saya hormati Bapak Haji Ridwansyah SHMH, Ketua Komite. Terima kasih. Para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, mohon maaf yang tidak dapat saya sebut satu persatu,
juga teristimewa yang punya hajat yang saya hormati, Bapak Fir Aswar SPD MM. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, tadi mulai dari kepala sekolah, Pak Ketua Komite dibuka dengan pantun. Izinkan saya juga ingin menyampaikan banyak pantun yang masuk ke meja kami tadi. Mungkin satu persatu kita sampaikan. Sama dengan Pak Fir, tolong disambut dengan cakep, karena PLT Kadisdik ini tidak cakep, tapi pantunnya mudah-mudahan disambut dengan cakep. Hujan mengguyur di lahan yang basah, kita berharap akan berhenti. Tablik Akbar SMA 6 sungguh luar biasa. Mudah-mudahan SMA Negeri 6 tetap di hati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih bahwa pada kegiatan ulang tahun 42 SMA Negeri 6 sekaligus menyambut tahun baru Islam 1445 ini, kami termasuk bagian yang diundang oleh SMK, saya ulangi, SMA Negeri 6 Palembang. Oleh karena itu, bila boleh dipertimbangkan oleh Ketua Komite dan Kepala Sekolah, saya ingin memberi pertimbangan slogan SMA Negeri 6 tadi coba dipertimbangkan. Kalau tadi disebut SMA Negeri 6 Palembang unggul, cerdas, beriman, begitu ya, itu sudah bagus. Tapi tolong jadi kajian, saya minta SMA Negeri 6 Palembang berprestasi. Disebut yang kedua, SMA Negeri 6 Palembang berakhlakul karimah. Yang ketiga, SMA Negeri 6 Palembang maju untuk semua. Bisa dipertimbangkan? Kalau bisa dipertimbangkan, kita coba yel-yel pagi ini. Disebut yang pertama, SMA Negeri 6 Palembang berprestasi. Luar biasa prestasinya, memang sudah diakui, bukan di Palembang dan Sumatera Selatan, tapi sudah merambah di negara tetangga kita. Bidang akademik, bidang non-akademik, kami telah membaca referensinya. Yang kedua, SMA Negeri 6 Palembang berakhlakul karimah. Karena ini adalah prioritas program Haji Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan, menempatkan setiap satuan pendidikan harus memiliki tahfiz Al-Quran sebagai bagian membangun pondasi pembangunan pendidikan melalui karakter kepribadiannya. Berakhlakul karimah. Yang ketiga, SMA Negeri 6 Palembang maju untuk semua, bukan untuk Pak Kepala Sekolah saja, tapi untuk kepala sekolah dan seluruh stakeholder satuan pendidikan SMA 6 ini. Ini pertimbangan saya. Tapi ketika nanti Pak Fir rapat bisa menerima, alhamdulillah. Kalau belum bisa, paling tidak pagi ini kita gelorakan. Setuju? Setuju anak-anakku sekalian? Sambil menggelorakan ini, tangan kanan diangkat. Bukti bahwa kita benar bagian daripada SMA Negeri 6. Bagian SMA Negeri 6 yang turut berperan mewujudkan itu. Kita mulai. SMA Negeri 6 Palembang berprestasi. Masih ada yang belum diangkat tangan kanannya. Semangat ya, saya minta Ibu Dewan Guru, semua warga sekolah kita angkat berprestasi. Saya ulangi, semuanya diangkat, setuju ya? SMA Negeri 6 Palembang berprestasi. Luar biasa. SMA Negeri 6 Palembang berakhlakul karimah. SMA Negeri 6 Palembang
maju untuk semua. Terima kasih. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini tepat di tanggal 20 Juli 2023 kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita dapat melaksanakan sebuah agenda penting yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 6 Palembang, yaitu ulang tahun yang ke-42 sekaligus menyambut tahun baru Islam 1445 dan tabligh akbar. Luar biasa. Diri kita masih diberikan sehat, umur panjang, inilah sebagai bagian nikmat yang tidak terhitung oleh kita semuanya. Yang kedua, marilah kita sanjungkan selawat kepada haribaan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan dan menginginkan, mengharapkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam dari Bapak Haji Herman Deru. Seyogyanya beliau juga ingin ada di tengah-tengah kita, namun karena kesibukan beliau yang tidak mungkin hari ini ada giat yang tidak bisa diwakilkan, maka hari ini beliau mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi salam hangat, salam hormat beliau. Bukan beliau tidak mencintai keluarga besar SMA Negeri 6, tapi beliau sangat mencintai SMA Negeri 6. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Herman Deru. Yang kedua, kami PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, juga memberikan ucapan selamat kepada SMA Negeri 6 Palembang atas capaian prestasi-prestasi yang tadi telah disampaikan oleh Kepala Sekolah maupun Bapak Ketua Komite. Saya sempat pagi tadi melihat referensi-referensi seperti apa capaian prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 6. Sekali lagi saya ucapkan selamat SMA Negeri 6 Palembang. Tepuk tangan semuanya. Yang ketiga, saya memang sengaja agak cepat menyampaikannya. Karena apa? Pak Fir ini mengundang kami sudah lama, ketemu dengan kami di kantor, mengundang secara tertulis, dan terakhir semalam memberikan WA, Pak PLT, saya mengingatkan kembali. Tetapi saya tidak bisa menjawab. Saya baru bisa menjawab setelah jadwal giat Pak Gubernur terbit jam 5 pagi tadi. Alhamdulillah saya bisa menyisihkan waktu dan meluangkan waktu. Saya hadir jam 8 dan nanti jam 10.00 kami sudah harus rapat bersama Kepala BPKAD dalam rangka membahas RKUA PPAS APBD 2024. Kabar baik untuk SMA Negeri 6 Palembang atas kerja Kepala Sekolah, atas kerjasama komite, atas kerjasama tokoh masyarakat sekitar. Sore kemarin saya diskusi dengan Ketua DPRD, Ibu Raden Ajeng Anita Nuring Hati. Pak Sutoko, tolong nanti pembahasan di PPKAD, saya akan naruhkan aspirasi saya untuk menambah lokal belajar di SMA Negeri 6 Palembang dengan nilai 3 miliar rupiah. Kita berharap kepada Allah agar itu bisa terlaksana dan menjadi bagian penting sarana prasarana yang mendukung prestasi-prestasi hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berikutnya juga sedikit saya ingin sampaikan pada bapak-bapak tadi bertanya, Pak PLT ini baru hari ini pertama kali ke sini. Betul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh hadirin keluarga besar SMA Negeri 6, saya lahir di Kabupaten Batang, Pekalongan, Jawa Tengah 56 tahun yang lalu. SD, SMP, S1 saya ada di Semarang. Lulus S1 ditempatkan menjadi guru SMK di Kabupaten Lahat. Saya besar berkarir di Kabupaten Lahat selama 30 tahun. Jadi kalau disebut Jemumane, aku lebih suka disebut Jemelahat. 30 tahun ada di Lahat, 26 tahun di Lahat, di Jawa hanya dilahirkan,
sekolah besar dan tiba-tiba mulai bekerja sudah ada di Kabupaten Lahat. Saya pernah menjadi guru SMK. Saya pernah menjadi kepala SMK 4 periode berturut-turut. Saya pernah dari kepala SMK langsung diminta oleh Bupati jadi kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Saya punya pengalaman sedikit, kurang lebih 11 tahun jadi kepala dinas. Dan September 2022 saya diminta oleh Pak Haji Hermanderu ditarik ke provinsi dengan tugas jabatan sebagai staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dan per 14 April lalu diminta merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Itu sekilas tentang saya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh stakeholder SMA Negeri 6 Palembang. Prestasi hari ini bukan akhir segalanya, tapi di depan kita kompetisi-kompetisi kita sangat dinamis capaian-capaiannya. Oleh karena itu tidak lain dan tidak bukan terus introspeksi untuk meningkatkan capaian-capaian yang diraih sampai dengan hari ini. Demikian, satu lagi ada pantun Bapak dan Ibu sekalian. Oh, tadi disampaikan Pak Ketua Komite. PLT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menghimbau, dan himbauan ini adalah kami menerjemahkan dari kebijakan Bapak Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan, bahwa ketika satuan pendidikan dalam menggerakkan roda pembangunan pelayanan pendidikan, ada substansi-substansi yang memang tidak bisa di-cover oleh dana negara. Apakah itu dana APBN, Bos? Apakah itu dana APBD provinsi yang sampai hari ini Pak Gubernur belum pernah menghapus pendanaan sekolah berkeadilan? Harapannya adalah pembiayaan dari negara dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peruntukannya. Namun apabila ada materi-materi dalam rangka peningkatan mutu, ada hal-hal yang belum bisa dijangkau dari sumber APBN BOS ataupun dana pendidikan sekolah beradilan yang dulu disebut program PSG. Apa itu istilah dulu, sekolah gratis? Pak Gubernur tidak menghapus subsidi itu. Subsidi itu tetap. Ya, jadi kalau ada katakan saya memimpikan sekolah gratis, Pak Gubernur tidak menghapus. Pak Gubernur masih mengalokasikan itu. Dan apabila dalam rangka peningkatan mutu itu dirasa tidak bisa terjangkau di itu, nah pintu ketiga tadi adalah peran serta masyarakat. Hati-hati peran serta masyarakat, jangan dipelintir seolah-olah itu adalah menjadi beban orang tua murid. Tetapi peran serta masyarakat adalah diantaranya orang tua murid yang mampu saja. Perusahaan boleh, pihak ketiga lain yang tidak punya keinginan mengikat boleh. Itulah sumber-sumber masyarakat yang bisa turut serta untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Jadi itu mohon pada Pak Ketua Komite, hari ini saya bertemu pertama kali, sampaikan bahwa Pak Gubernur tidak menghapus program sekolah gratis, subsidinya tetap. Tapi bila dalam rangka peningkatan mutu tidak terjangkau oleh sumber-sumber tadi, pintu ketiga tadi adalah peran serta masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan diantaranya adalah orang tua murid yang mampu saja. Itu Pak ya. Sedikit saya sampaikan juga, kemarin saya rapat bersama Pak Sekda dan teman-teman. Pak Gubernur juga sudah sangat konsis bahwa pemberian bantuan tidak hanya sekolah negeri,
penyelenggara pendidikan yang di luar pemerintah pun juga diberi perhatian yang sama terhadap kebijakannya beliau, sehingga kemarin kami merekap ada kurang bayar sekolah swasta juga. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah disetujui, dan kami menganggarkan di APT ini atas persetujuan TAPD Pak Sekda mampu mencapai anggaran tambahan ini 142 miliar untuk kurang bayar tahun lalu di sekolah swasta. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita yang tidak membeda-bedakan sekolah swasta dan negeri. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur 1 Oktober nanti secara konstitusi akan mengakhiri tugasnya. Tentu selama kurang lebih 5 tahun banyak hal-hal yang kurang puas terhadap masyarakat Sumsel. Beliau dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kemampuan yang dilakukan oleh beliau dengan segala aktivitas capaian prestasinya dan segala semacam ribuan juga capaian-capaian yang sudah dicapai beliau, baik tingkat Sumatera Selatan, nasional maupun internasional. Tepuk tangan untuk Pak Haji Hermanderu. Namun kiranya mohon doa kita semua, kiranya Pak Haji Hermanderu, Pak Mawardi Yahya diberikan sehat, diberikan umur panjang, sehingga harapan ke depan kami adalah beliau dapat melanjutkan pengabdian di masa yang akan datang. Salam juga dari Duta Literasi kita, Ratu Teni Leriva Esket, kepada kita semua, dan beliau berpesan kepada utamanya seluruh siswa kita, tiada capaian prestasi tanpa membaca dengan baik. Slogan ini agar menggelora, dan dengan membaca, melihat, mendengar, kita akan bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tabligh akbar yang diselenggarakan pada pagi hari ini dinyatakan dibuka. Kami mohon izin, tidak bisa melanjutkan sampai selesai Pak Kepala Sekolah. Selamat SMA Negeri 6 Palembang, berprestasi, berakhlakul karimah, maju untuk semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI atas sambutan yang telah diberikan. Dengan berakhirnya kata sambutan tadi, maka dengan ini kegiatan tabligh akbar dan talkshow 1 Muharram SMA Negeri 6 Palembang tahun 1445 Hijriah resmi dibuka. Diharapkan kepada para peserta didik untuk berdiri, akan ada sesi foto bersama. Dengan berakhirnya kata sambutan tadi, maka dengan ini kegiatan tabligh akbar dan talkshow SMA Negeri 6 Palembang tahun 1445 Hijriah resmi dibuka. Takbir. Selanjutnya, marilah kita bersolat bersama yang akan dipandu oleh tim Uswah Nasyid. Tim Uswah Nasyid ini telah meraih prestasi terbaru mereka, yaitu juara 2 tingkat nasional. Kepada tim Uswah Nasyid, kami persilakan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Uswa Nasyid SMA Negeri 6 Palembang. Cek, cek, cek. Cek, cek. Jangan salam itu. Min ahdikun fayakun ya goromi nabiyukana ahdikun fayakun ya goromi. Iya apa-apa, bukan wawancara deh. Cek. Dia lepas sini deh. Sebelah. Sebelah kanan. Dia. Cek, satu, satu. Cek, satu, satu. Tes satu, cek, satu. Cek. Cek. Ada. Cek. Cek satu. Lagi sekali lagi. Cek. Tepuk tangan untuk tim Uswa Nasyid. Cek. Ayo kok, jadi kok. Cek satu, cek satu. Cek. Oi, Pecoy. Siap enggak? Pitch. Boleh? Pitch. Ayo, mana lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Nasyid SMA Negeri 6 Palembang akan menampilkan sebuah lagu yang berjudul Salatun, dan semoga teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dapat menikmatinya. Baik, selamat menyaksikan. Salatun bisalamil mubin min qatit ta'in ya gharami salatun bisalamil mubin liqati ta'in ya Rabbi
ta'in ya warami salatun bisalamil mubin birqati ta'in ya warami salatun bisalamil mubin birqati ta'in ya warami salatun bisalamil mubin birqati ta'in ya warami nabiyukana asna takwini min ahdikum fayakun ya warami nabiyukana asna takwini min ahdikum fayakun ya warami salatun bisalamil mubin bilghati ta'in ya warami salatun bisalamil mubin bilghati ta'in ya warami ayyaman ja'alna haqqan madini mukhisa musbila subula rasyadi ayyaman ja'alna haqqan madini mukhisa musbila subula rasyadi salatun bisalamil mubin bilghati ta'in ya warami salatun bisalamil mubin bilghati ta'in ya warami Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah salatun bisalamil mubin bilghati ta'in ya warami salatun bisalamil mubin bilghati ta'in ya warami salatun bisalamil mubin bilghati ta'in ya warami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim Uswah Nasyid SMA Negeri 6 Palembang. Terima kasih kepada tim Uswah Nasyid yang sudah memandu sholawat bersama kita. Baiklah hadirin sekalian, tibalah kita di acara puncak. Kita akan mendengarkan materi dengan tema Bersatu dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islami di lingkungan sekolah untuk membentuk akhlak mulia semua warga sekolah. Hadirin sekalian, pada tahu nggak nih siapa pemateri kita pada hari ini? Wih, siapa tuh Tarisa? Langsung aja Wanda, kita panggilkan Kak Agung Fahrul dan Kak Tatas Bagus Triandi.
Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ramenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ramai banget ya. Kalau bahas tentang SMA 6 Palembang, saya jadi ingat saya pernah punya kawan di sini, Bu. Dulu 2018 saya ikut kemah Rohis Nasional di Bangka Belitung. Nah, ada ketua Rohisnya yang ikut juga. Tapi sekarang nggak tahu entah kemana ya. Udah tamat. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah kaki kita, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa bernafas, melanjutkan aktivitas, melawan rasa malas, dan semoga kelak kita menjadi hamba Allah yang berkualitas. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa pertama kali ke Palembang. Saya jadi flashback nih. Saya cerita sedikit, Bu ya. Semoga teman-teman nanti bisa ngambil hikmahnya. Saya ceritanya enggak 1-2 tahun, tapi ke berapa tahun yang lalu ya berarti? Berarti ke 8-9 tahun yang lalu. Waktu saya kelas 7 naik ke kelas 8, saya kan orang kampung di Lombok. Saya aslinya Lombok, Mandalika. Sekarang Mandalika terkenal. Dulu nggak ada yang kenal. Saya dari pelosok kampung, ada SMP di sana namanya SMP Negeri 1 Janapria. Kakak saya pun lulusan sana. Sewaktu-waktu ayah saya ketika saya naik kelas 8, teman-teman, beliau minta saya pindah ke kota. Namanya Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram. Diminta saya pindah sekolah. Kelas 7 naik kelas 8. Di dalam pikiran saya dulu, waktu diminta oleh orang tua saya pindah ke sekolah ke kota, saya nggak paham kenapa, alasannya apa, nggak jelas, nggak pernah dikomunikasikan, nggak pernah diceritakan. Sampai-sampai sebagai anak kan kadang-kala kita tidak terima, Pak ya. Ada beberapa pilihan orang tua yang tidak dikomunikasikan sehingga kita tidak terima, tapi harus dilakukan. Tapi alhamdulillah akhirnya saya pindah dari kampung ke kota kelas 8. Pada waktu itu masuklah saya ke SMA Negeri 3 Mataram. Kelas 10-nya alhamdulillah saya jadi ketua Rohis. Makanya tadi lihat teman-teman Rohis, saya jadi kangen bikin acara-acara seperti ini karena dulu saya juga sering. Jadilah ketua Rohis, alhamdulillah ketika kelas 2-nya, kelas 11, saya 2018-nya bertemu dengan teman saya yang tadi di Palembang. Bukan hanya sampai saat itu, teman-teman. Kenapa bisa saya berdiri di tempat ini, itu ceritanya panjang. Pertama, saya dulu tes kedinasan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tahu? Tes kedinasan saya alhamdulillah nggak lolos. Alhamdulillah nggak lolos. TPA saya 899 di Nusa Tenggara Barat. Nilainya 899. Berapakah minimumnya? 900. Jadi TPA saya nilainya 899, nilai minimumnya untuk Nusa Tenggara Barat 900, Bu. Jadi kurang 1 poin. Alhamdulillah saya dapat banyak prestasi ketika saya SMA juga. Saya dapat SNMPTN, saya ambil di IPB. Ambil di IPB, alhamdulillah enggak lolos juga. Enggak lolos. Di sekolah saya ada 3 orang, teman kelas saya yang 2-nya ambil IPB juga, mereka berdua lolos, saya nggak lolos dulu. Tapi alhamdulillahnya ketika baru naik kelas 12, saya dapat beasiswa. Nama beasiswanya Online Scholarship Competition atau OSC, dan akhirnya saya sekarang kuliah di Malang, ambil jurusan teknik sipil.
Jadi memang saya tidak ada latar belakang agama secara pendidikan, tapi keluarga saya di Lombok memang cukup mengajarkan keagamaan. Maka teman-teman, ini yang pengen saya ceritakan kepada teman-teman semuanya di sini, yang nantinya teman-teman bisa ngambil hikmah dari perjalanan tersebut. Teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang kita berpikir, kita renungkan. Ketika dulu 2018, ketika saya tes STAN dengan nilai 899 dan minimum 900 dan saya tidak lolos, ketika waktu itu mungkin saya sedih, pasti sedih, nangis juga pasti iya. Sedih, nangis, kadang tidak terima, udah belajar 1 tahun full, udah les STAN, saya beasiswa les STAN 1 tahun full, buku-buku yang tebalnya segitu saya udah makanan sehari-hari, gampang semua soal-soal itu. Tapi ketika tes, qadarullah tidak lolos, qadarullah tidak lolos. Tapi coba bayangkan, ketika dulu 2018 seorang Tatas Bagus Candi tidak menerima takdir dari Allah, apa yang telah Allah tetapkan. Mungkin kemarin sebelum saya berangkat ke Palembang, saya tidak pernah mengisi acara di STAN. Alhamdulillah kemarin saya ngisi acara di STAN, tempat STAN yang dulu saya gagal lolos di sana, tapi qadarullah Allah takdirkan saya ngisi acara di sana bersama teman saya Agam Fahrul. Ceritanya berbeda, tidak menjadi seorang mahasiswanya, tapi seorang pembicara. Begitu pula dengan IPB. Saya dulu tidak lolos SNMPTN di IPB, tapi alhamdulillah pernah ngisi acara di IPB. Maka ini teman-teman, kenapa bisa sampai di tempat ini? Karena nggak pernah berhenti berusaha, nggak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti percaya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sekarang kelas 12, teman-teman yang sekarang kelas 11 dan kelas 10, akan banyak cerita yang teman-teman akan jalani di masa depan nanti, yang mungkin beberapa hasilnya tidak akan pernah kalian terima bahkan sampai sekarang, yang mungkin beberapa usahanya telah kalian kejar mati-matian. Kalian nanti ketika kalian daftar ke perguruan tinggi impian kalian masing-masing, mungkin perguruan tinggi itu tidak akan menjadi takdir yang akan kalian rasakan. Mungkin Allah akan mengiring kita ke jalan-jalan yang berbeda, yang tak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, yang di luar dari rencana kita. Tapi maha baiknya Allah, dengan rencana yang Allah telah tentukan, kita tetap akan merasakan apa yang kita impikan. Maka alhamdulillah, saya walaupun teknik sipil, saya hari ini, bulan kemarin itu habis menerbitkan buku yang ketiga, Pak. Alhamdulillah udah ada di Gramedia juga. Maka semua hal itu kami coba. Maka guru kami berpesan bahwasanya satu ungkapan, satu quotes yang sangat menjadi pegangan bagi diri saya, dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya. Apa ungkapannya? Ketika saya dulu jatuh, ketika gagal berkali-kali menggapai mimpi yang saya rencanakan, yang udah kita raih ingin mati-matian, nasihat dari guru saya apa katanya? Dibilang, Tatas, mungkin sekarang kamu tidak mendapatkan apa yang kamu impikan, tapi ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya, Pak? Nggak ada baik-baiknya ini. Saya udah gagal STAN, saya berusaha mati-matian, saya gagal lolos SNMPTN walaupun saya banyak prestasi. Apa baiknya? Baiknya adalah kamu akan tetap mendapatkan apa yang memang Allah takdirkan. Dan itu takdir Allah sampai membawa saya ke Palembang, yang nggak pernah jadi cita-cita, nggak pernah ceritanya Tatas dulu ketika SMA cita-citanya pengen ngisi acara di SMA 6 Palembang, nggak pernah ada cita-cita tersebut, nggak pernah. Tapi Allah giring sampai ke tempat ini. Ketika kita percaya dan menerima apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bereaksi ketika kemarin saya menulis buku yang ketiga, judulnya itu Ternyata Hidup Setelah Ini. Ternyata hidup setelah ini itu merupakan reaksi saya terhadap masalah-masalah yang terjadi belakangan ini, baik secara nasional maupun di Malang. Karena banyaknya mahasiswa yang kemarin yang bunuh diri, Pak. Bunuh diri itu di Malang. Di Malang kemarin hampir setiap minggu ada kasus bunuh diri.
hampir setiap minggu. Kenapa orang-orang ini sampai nekat bunuh diri? Maka ketika kita teliti bareng teman-teman yang lain, kenapa? Karena dia nggak punya teman cerita. Maka kalau kalian punya teman-teman yang saling pendiam di pojokan, hati-hati ya. Tiba-tiba nanti ada aja berita itu kan salah gitu. Mereka nggak punya teman cerita, tapi ini ya realita yang kita harus kita rasakan. Maka teman-teman, saya ingin memotivasi kalian semua, walaupun nanti saya pindah ke Agam Fahrul, tapi nanti boleh saya kuis ya, nanti saya hadiahkan buku saya 1. Soalnya saya bawanya 1 aja. Belum sampai ke Gramedia Palembang, tapi saya udah bawa bukunya. Biar nanti yang pertamanya ini mahasiswa, apa namanya? Siswa-siswi di SMA Palembang yang diterima. Nanti saya kuis ya, boleh ya? Maka teman-teman, sebagai sebuah closing, tapi nanti kita jawab saja. Teman-teman, mumpung kalian sekarang mungkin tadi bahasa saya mungkin terlalu kaku dan terlalu tinggi, tapi semoga nanti kalian paham lah. Karena hidup ini ketika kita berpikir tentang masalah, tanyakan kepada bapak ibu guru kalian, berpikir tentang masalah, terkadang masalah itu ketika kita cari solusinya, maka tidak akan pernah ketemu. Terkadang solusinya bahkan tidak ada, nggak akan pernah terurai. Tapi maha baiknya Allah, ketika solusi itu kita gantungkan kepada Allah, kita harapkan kepada Allah, menerima takdir-takdir yang walaupun itu menyakitkan yang hadir di kehidupan kita. Ketika kita menerima hal itu semua, maka Allah sendirilah yang akan menyelesaikan. Karena masalah itu terurai, Pak. Jalan keluarnya terkadang tak pernah kita pikirkan. Maka ketika kita kehilangan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan akan kehilangan tersebut, maka terimalah. Sebab apa? Sebab kita juga nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, akan mendapatkan hal tersebut. Maka itulah yang alhamdulillah saya rasakan, teman-teman saya rasakan. Ketika dulu gagal stan, tapi Allah takdirkan yang ngisi di stan. Ketika dulu saya berpikir orang tua saya pindahkan saya ke kota Mataram, yang nggak pernah saya terima, sampai akhirnya saya tahu apa alasannya. Alasannya apa? Agar saya bisa berkuliah. Karena kenapa? Kakak saya ketika dia lulusan kampung ingin berkuliah, hampir tidak ada kampus yang menerima beliau. Akhirnya ayah saya nekat memindahkan saya dari kampung ke kota. Dan alhamdulillah ketika saya baru naik kelas 12, saya bisa mewujudkan cita-cita ayah saya. Ayah saya yang dulu saya benci, ayah saya yang dulu saya bilang kenapa nggak adil dan lain sebagainya. Tapi lambat laun ketika kita tahu alasannya kenapa beliau melakukan hal tersebut, akhirnya kita terima, akhirnya kita semakin mencintai orang tua kita. Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nanti takdir yang kita tidak pernah tahu kenapa alasannya apa, kenapa Allah memberikan kita hal-hal semacam ini. Kita tidak akan pernah tahu hal-hal tersebut, tapi nantinya di masa depan kita akan mengerti kenapa ini semua terjadi. Maka teman-teman, saya ingin kuis satu orang aja ya. Belum, sabar bro. Satu orang, ada 3 pertanyaan, tapi 1 orang yang jawab. Nanti kalau salah, ulang. 1 orang lagi, setuju ya? Coba dalam minggu yang ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Nah itu yang pakai kopiah warna apa itu? Hitam sini. Nah ya, jangan ada belakang. Kamu ya betul. Wah ada belakang. Inilah, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dengan dua temannya. Halo, siapa namanya? Nabil. Apa? Muhammad Nabil Atullah. Masya Allah. Jadi bukunya teman-teman ya, saya kasih kuis. Kan tadi ada yang juara matematika. Berarti semua anak SMA 6 Palembang pintar matematika dong. Deg-degan. Tenang, gampang banget nih. Nih, soalnya gini. X kuadrat tuh. Saya Bu, ketika saya kuliah kemarin saya olimpiade fisika Bu.
Tapi alhamdulillahnya gagal. Kalah sama anak UI. Nih, gampang. X kuadrat sama dengan 81. Berapakah nilai X? 9. Mudah kan? Nah, kayak gitu soalnya. Itu contoh aja tadi, contoh. Nih ya, jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu. Ini lebih susah nih. X kuadrat sama dengan 289. Berapakah nilai X? Berapakah nilai X? Sama dengan 289. 11. 121 dong. 12. Bukan. Nah, bisa panggil temannya satu yang bantu. Nah tuh. Berapa tuh? Itu loh. Iya itu. Oh ini. Iyalah, udah dikasih tahu tapi. Ya dah. Siapa namanya? Ahmad Alif Zakir Rafael. Rafael ya? Rafael, X kuadrat sama dengan 289. Berapakah nilai Y-nya? Berapa nilai X-nya? 17. Berapa? 17. Kenapa 17? Dikarenakan ya dikali. Berapa? Dikali. Betul. Pertanyaan 1 kan 3 tadi ya? 1. Pertanyaan kedua. Sebutkan 5 guru yang paling nyenengin. Ibu Elvi. Ibu Elvi. Siapa, mana Ibu Elvi? Ibu Elvi, Bu. Nanti dapat nilai plus nanti. Yang kedua, Ibu Indri. Ibu Indri. Masya Allah. Verified. Ibu Susi. Ibu Susi. Mana Ibu Susi ini? Masya Allah. Kok II semua? Coba lagi. Coba, yang keempat? Bu Untia. Bu Untia. Kok nggak ada yang cowok? Ini kok ngeselin semua? Yang kelima? Lupa. Siapa ya? Apa? Pak Dedi. Pak Redi. Mana? Oh, nggak ada orangnya. Ya. Apa? Dedi. Oh ya, nanti Bu dapat nilai plus katanya Bu nanti. Aman, Bu. Nah, berapa pertanyaan terakhir nih? Nah, sekarang saya kasih tantangan kamu dan kamu, nanti bukunya bagi 2 aja ya, nggak apa-apa. Potong aja nanti. Kasih 1 quotes ke teman-temannya. Ini kan muka-muka Fiersa Bersari gitu kan. Coba kasih 1 quotes ke temannya biar teman-temannya. Kelas berapa kamu? 10. Kelas 10. Oh, masih baru. Oh, boleh. Kasih quotes buat teman-temannya. Tahu quotes kan? Nah, coba kasih quotes ke teman-temannya. Jangan pernah tinggalkan sholat karena sholat itu kunci kebahagiaan. Ulang. Apa sholat itu apa tuh? Gak ada. Ayo, apa? 1, 2, 3. Jangan pernah tinggalkan sholat karena sholat adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Masya Allah. Emang Islami banget ya. Coba sekarang kamu. Tetaplah berusaha karena hari esok gagal hari ini belum tentu gagal hari esok. Ulang. Jangan pakai i-nya adalah. Coba 1, 2, 3. Tetaplah berusaha karena gagal hari ini belum tentu gagal di hari esok. Masya Allah, tetap berusaha karena gagal hari ini belum tentu gagal hari esok. Barangkali lusa. Ya, ini buku saya ya. Nanti minta tanda tangannya Agam. Kalau saya udah ada. Nih bukunya, Masya Allah. Makasih ya. Iya, berdua memang, betul sekali. Udah butein, boleh. Tuh. Dah, makasih ya, bro.
Makasih semangat belajarnya. Semoga besok menang matematika di Amerika. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat terus buat teman-teman yang SMA di sini. Oh, minta tanda tangan? Boleh, 50. Agam Fahrul dan Agam Fihral. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semangat terus buat teman-teman di sini, terutama yang laki-laki. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Teman-teman di sini semoga saya doakan teman-teman siswa-siswi di sini kelak mendapatkan kampus impiannya. Bisa studi tour ke Mekah, reunian di surga, yang cowok-cowok dapat istri yang cantik, soleha, anak satu, anak pertama, satu-satunya, bapak sakit-sakitan, banyak hartanya, janganlah. Nah, semoga teman-teman yang perempuan dapat suami kayak Agam, punya anak kayak Humi, tapi belum tentu jadi Aisyah. Itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam. Panas bro, panas Palembang. Ya, saya persilahkan kepada Ustadz Agam Fahrul, anak satu. Oh, di sana boleh. Udah bang, cek. Udah, saya mau ngikutin kepala sekolah kalian yang lucu. Kalau tadi beliau pakai kacamata, saya juga bawa kacamata. Oke, udah. Kalau saya pantun, jangan bilang cakep karena saya udah punya istri, berarti saya sudah cakep. Tapi bilangnya kelas. Kelas. Oke. Bilangnya apa? Kelas. Pergi menanam di tengah taman. Sampai di taman, hujan pun turun. Kepada SMA 6 saya ucapkan selamat ultah ke-42 tahun. Ya elah. Lanjut. Masak pindang dicampur irisan nanas. Kelas. Ulang. Masak pindang dicampur irisan nanas. Jangan lupa masukkan sambal kemang. Biar dikato Palembang kau panas, tapi hati tetaplah senang. Malam-malam pergi ke Kuto, jangan lupa membeli empek-empek. Nggak ada durian, saya maunya pempek. Ulang. Pergi ke Kuto beli empek-empek. Kalau dah teminum cuko, pastilah hati tadak balik. Cakep. Yang terhormat, aduh udah nggak ada ya. Guru-guru semuanya, ibu guru, bapak guru yang saya hormati. Yang terhormat, meskipun nggak ada, kepala sekolah Bapak Fir,
Kemudian yang terhormat juga tadi Bapak Sultan Badarudin ke-4. Kalau beliau ada, saya mau ngasih klaim bahwasanya saya itu termasuk daripada rakyat kakek-kakek beliau. Badarudin II, kalian kenal beliau siapa? Badarudin II kenal siapa? Pernah lihat mukanya? Di mana? Di uang 10.000. Buka. Itu siapa? Kakek buyut daripada Sultan Badarudin IV. Dan saya mau kasih tahu kabar ke teman-teman bahwasanya saya meskipun lahir di tanah Jawa, daerah Bandung, tapi di dalam diri saya terdapat darah kental yang mengalir dari seorang ibu yang berasalkan dari kota Palembang. Berarti saya adalah putra dari rahim ibu yang berasal dari Palembang. Makanya kalau bahasa Palembang saya bisa. Dan lebih spesifiknya lagi, saya itu adalah putra dari kaki Gunung Dempo. Ibu, bapak ada yang dari Pagar Alam? Dari Pagar Alam? Saya dari Pagar Alam. Setiap tahun itu pulang ke Pagar Alam. Makanya itu kampung Uma. Maka kata Uma aku alap. Kata Uma aku alap benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini dari tadi sinyal terus ya. Memang susah sinyal di Palembang. Sinyal kalian 4G. Kayak mana mau jadi pro player Mobile Legends di sini? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Halo. Alhamdulillah, ini di acara ke-42 tahun. Berarti lebih tua sekolahan kalian ketimbang saya. Pokoknya udah tua lah sekolah kalian. Masih berdiri kokoh, masih berdiri tegak dengan naungan langit yang sama, tetapi dengan wajah yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita. Allah berkahi usianya. Allah naikkan derajatnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di momentum bulan apa? Bulan apa? Muharram. Nggak ada sebab lain daripada seorang sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Tahu? Enggak tahu. Tahu? Beliau adalah gubernur di kota Irak waktu itu kepemimpinan Umar ibnul Khattab. Kalau Umar kenal? Tahu? Kalau Abu Musa? Enggak tahu. Umar bin Khattab tahu? Khalifah keberapa? Khalifah keberapa? Setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab, siapa nama bapaknya? Siapa? Khattab. Utsman bin Affan, siapa nama bapaknya? Affan. Ali bin Abi Thalib, siapa nama bapaknya? Thalib. Karena ada binnya. Abu Bakar Siddiq. Siddiq, bapak siapa Siddiq? Ayahnya Abu Bakar Siddiq. Ayahnya Abu Bakar Siddiq, maju foto sama saya nah. Nggak tahu. Karena nggak ada binnya.
Siapa yang tahu? Utsman Abu Kuhafa. Siapa namanya? Utsman Abu Kuhafa. Jadi kalau ditanya siapa nama Bapak Abu Bakar? Utsman Abu Kuhafa. Halo. Jadi waktu itu Abu Musa al-Asy'ari setelah meninggalnya Rasulullah itu kan sering dikirim tiket sama kurir dari Madinah. Lihat nih, Umar bin Khattab tinggal di Madinah karena pemerintahannya di Madinah. Katakanlah Madinah itu Jakarta, Basrah itu Irak, itu di Palembang. Jadi jaraknya itu luar biasa jauh. Maka ketika itu kan kalau gubernur pasti sering dikirimin surat sama presiden, betul? Betul nggak? Nah waktu itu ternyata Abu Musa al-Asy'ari kebanyakan dikirim surat sama Umar bin Khattab, saking banyaknya numpuk. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari itu bingung mau baca dari yang mana, mana yang duluan, mana yang harus dikerjakan. Abu Musa al-Asy'ari bingung, makanya dia ngadu kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, qad ja'ana anir risalah ma andis fihi at-tarikh. Wahai Amirul Mukminin, ini kata siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari. Aduh, ini kejauhan jarak saya sama kalian ya. Siapa guru sejarah kalian? Bapak? Yang mana? Ibu, Masya Allah, cantik. Hidup. Cek. Biar lebih dekat. Soalnya di sana panas, nggak ada kipas. Lanjut, tadi siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Ini kalau kalian tahu saya tape nih 200.000 sampai habis nih. Kalau denger Abu Musa al-Asy'ari itu kebanyakan dikirim surat sampai bingung untuk mengerjakan yang awalnya itu yang mana. Makanya dikatakan di situ, ya Amirul Mukminin, ini banyak nih surat datang kepada saya, tapi saya bingung mau ngerjain yang mana duluan. Akhirnya di situ dikumpulkanlah para sahabat. Mulailah di situ Umar bin Khattab menanyakan, gimana biar kita tahu surat mana yang duluan sampai dan mana surat yang terakhir untuk dikerjakan. Maka setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu baru dirundingkan. Ternyata ada satu gagasan dari sahabat itu mengatakan, ya udah kita ngikutin aja dari kalender Masehi. Ada yang hafal kalender Hijriah 1 sampai 12? Maju ke depan. Yang Masehi? Yang Masehi nggak ada yang hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bukan Jamad. Jamad nama orang. Tapi Jumadil. Ada HP, kamu mau foto nggak? Oke, next ya. Nanti ya. Siapa nama kau? Arif. Apal bulan Masehi? Nggak ada, karena kesempatan nggak datang dua kali. Ada yang apal bulan Masehi? Jauh. Bulan Masehi.
Bulan Masehi ada 12, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Saya udah nikah loh. Udah. Pegang dadanya. Makasih Ibu. Di sini aja, taruh sini. Oh ya, oke. Pegang dadanya. Ikutin setelah saya. Astagfir. Asyhadu ilaha illallah. Lanjut. Maka tanggal kalender yang mau diikuti yang pertama adalah kalender Masehi. Namun itu ditolak sama Umar bin Khattab. Katakan dengan Umar bin Khattab, tidak, kita nggak bakal mengikuti penanggalan daripada penanggalan Masehi. Umar bin Khattab menolak dengan tegas. Akhirnya timbul di situ gagasan Umar bin Khattab mengatakan, kapan pertama kali kita menentukan tanggal Muharram? Yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah kemana? Rasulullah pertama kali berhijrah kemana? Ke Madinah. Yang ngangkat tangan ke Madinah siapa? Oh, yakin kalian ke Madinah? Rasulullah pertama kali hijrah sebelum ke Madinah itu pergi ke gua Hiro, gua Sur. Coba kalian searching. Ini kota Mekah nih. Kalian bayangin ya. Ini betapa jeniusnya Rasulullah yang kalian nggak bakal dapetin di pelajaran. Tapi ini kalau kita baca di kitab buku klasik ada. Ini Rasulullah di Mekah. Katakanlah saya di Mekah. Itu Madinah ke sana. Rasulullah tadinya pengen hijrah ke Madinah. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hijrah ke Madinah. Karena jelas kejeniusannya Rasulullah nggak langsung pergi ke Madinah. Kalau Rasulullah pergi ke Madinah, pasti dikejar dan pasti bakal dibunuh. Maka kemudian Rasulullah pergi berlawanan arah dari kota Madinah. Ini nggak bakal kalian dapati di buku. Yang pertama kali Rasulullah melakukan hijrah itu bukannya pergi ke Madinah, tapi malah pergi ke Gua Sur. Letaknya mana? Berlawanan dengan kota Madinah. Oke, nyambung sampai sini? Nyambung? Jadi Rasulullah itu hijrah berlawanan karena orang kaum kafir Quraisy pasti mengira Rasulullah akan pergi ke kota Madinah. Akhirnya di situ ada Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Ada Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Siapa nama asli Abu Lahab? Maju. Siapa nama asli Abu Lahab? Siapa nama asli Abu Lahab? Nggak tahu? Oh, setelah searching. Abdul Uzza. Ternyata di situ Abu Jahal, Abu Lahab itu mengadakan sayembara atau mengadakan lomba besar-besaran. Siapa yang bisa mendapati Rasulullah? Rasulullah itu kayak gini lah, dikumpulin kan kaum kafir Quraisy. Abu Lahab itu berdiri di tempat paling tinggi, kemudian dia mengatakan, siapa yang bisa mengejar Rasulullah, dia lagi lari ke kota Madinah, maka aku akan berikan kepada dia 100 ekor unta merah pilihan. Kalian tahu harga ekor unta?
Udah pernah lihat unta? Google, pernah lihat? Nah, kalau unta yang biasa kita pakai kurban itu harganya 40 sampai 60. Tapi kalau unta yang dipakai untuk berdagang itu harganya 200 sampai 300 juta. Kalau di Dubai itu unta merah, kalian searching deh, unta merah itu dipakai untuk hiasan. Kalau kita mah lihat burung hias gitu, kalau di Dubai itu unta hias warna merah itu harganya 2 sampai 3 miliar. Ini yang ditawarin Abu Jahal berapa unta? Berarti berapa miliar? Pokoknya miliar. Kalian kan suka saya heran kenapa SMA 6 itu suka matematika. Menyenangkan. Matematika itu menyenangkan bukan? Bukan. Siapa guru kalian? Wah, makasih Bu. Saya nggak tahu ya kenapa orang bisa suka matematika, apalagi kayak pertanyaan matematika kayak tadi. Berapa miliar? Banyak miliar lah ya. Udah kebayang? Coba kalian bayangin kalau kalian itu hidup di zaman kaum kafir Quraisy, kalian belum beriman. Abu Jahal mengatakan di depan, kalian kalau bisa dapetin Muhammad entah hidup atau mati, ini aku akan berikan kepada kalian 100 ekor unta. Mau? Manusiawi, mau nggak? Mau lah. 10 juta dipakai buat jajan. Kalau kalian punya 10 juta dipakai buat apa pertama kali? Apa? Beli Aerox. Beli Diamond MF. Beli PC. Oh, 10 juta aja kalian mau, apalagi berpuluh-puluh miliar. Saya pun kalau di zaman itu pasti mau nih ngejar Rasulullah, nangkep Rasulullah. Cuman di sini lihat teman-teman, kecerdasan Rasulullah nggak langsung pergi ke Madinah, tetapi Rasulullah malah pergi ke ke Gua Sur. Ternyata sampai di situ ada sahabat yang paling pintar di antara ada orang kaum kafir Quraisy yang paling pintar di antara kaum kafir Quraisy yang lain yang bodoh. Yang lain itu pada pergi ke Madinah, cuman satu ada namanya itu Suraqah bin Malik. Suraqah bin siapa namanya? Biar kalau kalian ceritain ada tahu namanya. Suraqah bin. Sampai di situ kemudian kayaknya Rasulullah nggak pergi ke kota Madinah. Dia lihat burung merpati terbang, dia lihat debu yang berterbangan, dia lihat arah angin kok bisa terbang ke sana, dia lihat kok ada debu yang dari sana berterbangan. Ini orang pintar. Suraqah bin Malik itu pintar. Dia nggak langsung pergi ke Madinah, tetapi dia menggunakan insting hewannya itu, dia pergi ke Gua Sur sendirian. Dan kalian tahu ikhtiar atau effort yang Rasulullah lakukan ketika sampai di Gua Sur. Kalian bayangin, Rasulullah pergi sama sahabatnya yaitu Abu Bakar. Kenal Abu Bakar? Siapa nama bapaknya? Bukan Sidik. Siapa nama bapaknya? Utsman Abu Quhafa. Alah, Mak. Ya, lanjut. Sampai mana? Sampai Gua Sur. Rasulullah sama Abu Bakar itu memerintahkan anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Siapa nama bapaknya Asma? Karena ada binti. Oke, lanjut. Sampai di situ tugasnya Asma memberikan makanan. Makanya Asma itu kalau naruh makanan kayak rantang. Kau tahu rantang? Ditaruh di pinggangnya, dibawa ke Gua Sur. Itu jaraknya lumayan, Pak, jauh. Sampai kemudian anak laki-lakinya
anak laki-lakinya Abu Bakar itu tugasnya menghapus jejaknya Asma yang telah dilalui oleh Rasulullah. Jadi ke arah Gua Sur, kalian bayangin, itu nggak ada jejak sama sekali. Jejak Asma nggak ada, jejak Rasulullah nggak ada, jejak Abu Bakar nggak ada. Tapi kepintaran siapa sahabat tadi, tokoh Quraisy tadi yang dapat mengetahui Rasulullah? Syuraqah bin, menggunakan instingnya, akhirnya dia mengetahui ternyata Rasulullah itu pergi ke Gua Sur. Dan ternyata sampai di sana dia memberikan maklumat, wahai kaum kafir Quraisy, Rasulullah itu nggak pergi ke Madinah, kalian itu bodoh atau gimana? Rasulullah itu pergi ke Gua Sur. Lihat ini burung merpati terbang dari utara ke selatan, mana ada Rasulullah pergi ke selatan. Lihat ini debu terbang dari utara ke selatan, mana ada, harusnya orang melalui ini debunya terbang dari selatan ke utara, tapi malah dari utara ke selatan. Ini kan kepintaran daripada Syuraqah bin siapa nama bapak Syuraqah? Siapa nama bapaknya Malik? Nggak tahu. Lanjut. Nama bapaknya Rasulullah? Abdullah. Nama bapaknya Abdullah? Hah? Abu Thalib. Oke, lanjut. Oh, ternyata sampai di sana ketahuan lah di situ, sampai di Gua Sur. Kalian pernah lihat Gua Sur? Ada yang pernah umroh? Ya Allah, yang belum pernah umroh di sini, Engkau mudahkan untuk kakinya menginjakan di tanah suci-Mu. Biarkan tangan mereka menyentuh Ka'bah. Biarkan mata mereka melihat pohon kurma, melihat Ka'bah, menginjakan kakinya di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini ya Allah. Lanjut. Gua Sur, kalian searching ya, itu gua, bukan gua bro, itu kayak gini, contoh ya. Kalau gua kan itu ke dalam kayak gini, yang belakang kelihatan. Kalau gua itu kan ke dalam kayak gini jalannya, betul? Nah kalau Gua Sur itu ke bawah, jadi bukan gua, jadi kayak lubang sur, bukan Gua Sur. Udah kebayang? Jadi Rasulullah itu bukan masuk ke dalam, tapi masuk ke samping, tapi malah masuk ke dalam. Makanya di situ kehebatan, ini kisah klasik ya, tapi di dalam riwayat-riwayat lain nggak dikatakan ada burung merpati bersarang di bibir gua. Jadi di sini teman-teman ada burung merpati bersarang, ada laba-laba bersarang, ada semua, ular pun di situ ada. Maka kata orang kafir Quraisy, tidak mungkin orang masuk ke dalam Gua Sur kalau mereka tidak merusak sarang laba-laba, kalau mereka tidak merusak sarang burung merpati. Bisa nyeritain ini ke teman yang lain? Udah tahu nama-namanya? Udah tahu lokasinya? Udah. Inilah kehebatan Rasulullah. Rasulullah menggunakan akal. Ternyata kalau ini ilmunya di sini teman-teman, hikmahnya, kadang-kadang kita udah berusaha menggunakan akal kita sebagus mungkin. Even Rasulullah, ini Rasulullah loh ya, Rasulullah menggunakan akalnya, menggunakan ikhtiarnya, yang harusnya pergi ke Madinah malah pergi ke Gua Sur yang berlawanan dengan kota Madinah. Cuman masih Allah takdirkan di situ gagal. Lantas bagaimana kita yang seorang hamba udah menentukan plan kita, udah menggunakan akal kita yang pintar, tapi masih juga gagal. Inilah bukti ternyata usaha kita itu pasti ada yang namanya gagal. Jadi jangan menuntut selalu untuk sukses. Kalian lihat tadi yang orang juara berapa? Juara 3 matematika. Kalian pikir malamnya itu tidur? Enggak. Kalian pikir malamnya itu dipakai untuk istirahat kayak kalian? Enggak. Dipakai untuk overthinking, dipakai untuk belajar. Pasti. Halo. Nah, bisa ceritain ini ke teman-teman nanti tentang hijrah. Inilah permulaan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang enggak kalian dapati di buku. Jadi kalau kalian tanya siapa, kemana Rasulullah pertama kali hijrah, ke
ke alasannya tahu? Siapa yang menemani Rasulullah? Siapa anak Abu Bakar yang membawa makanan? Siapa kemudian kaum kafir Quraisy yang mengejar Rasulullah sampai ke Gua Sur? Oke, udah bisa cerita. Lanjut. Ternyata disinilah momentum pertama kali Muharram itu ditetapkan. Halo? Wih, panas ya Palembang nih. Dingin. Oh, di sini kayaknya saya ngisi di sini ya. Wah, masuk angin. Kok kenapa ya Palembang itu beda sama Pagar Alam? Karena Pagar Alam pegunungan. Kalau bahasa Pagar Alam itu sama kayak Bengkulu ya. Nak ke Mano. Terus di Mano, betul? Dak Gala, Wong Kito Galo, betul? Kalau bahasa Jawa itu kalau dipakai Wong Kito Galo artinya galau. Berarti orang Palembang itu suka galau. Enggak. Pokoknya pulang dari sini saya harus makan pempek, martabak, tempo. Tolonglah bilang ke guru kalian suruh masak biar saya bisa bawa oleh-oleh ke rumah. Tersindir Bu? Tidak? Kurang berarti? Lagi mus? Oh, udah tadi malam makan durian. Di apa namanya? Ya, Kuto. Semua orang makan durian di situ. Lanjut. Ini poinnya hikmah terakhir yang saya sampaikan. Siapa yang bisa jelasin dari awal sampai terakhir di sini? Saya ada di 100.000 mau sebelum saya lanjutin hikmah terakhir. Ada 100.000 nih, bisa dikirim nih. Mayan. Nggak ada. Cerita aja, dikit aja cerita. Nama udah tahu, yang ngikut Rasulullah tahu, kemana Rasulullah pergi tahu. Ada 100.000. 100.000. Oh, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjalanan hijrah Rasulullah tadi yang diceritakan Kak Agam, Rasulullah itu hijrah bukan langsung ke Madinah, tetapi Rasulullah pergi ke Gua Sur dulu. Kafir Quraisy, sebelum mengejar kafir Quraisy, kafir Quraisy itu berkumpul seperti ini. Lalu Abu Jahal berdiri di tempat tertinggi dari kaum kafir Quraisy dan berkata, siapa yang bisa mengejar Rasulullah, siapa yang bisa menangkap Rasulullah, akan saya berikan 100 ekor unta merah pilihan. Jadi setelah itu ada semuanya kafir Quraisy mengejar Rasulullah ke Madinah, tetapi ada satu kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik, seorang yang cerdas, seorang kafir Quraisy yang cerdas, tidak langsung pergi ke Madinah, melainkan dia melihat arah debu terbang, arah anginnya, dan ia pergi ke Gua Sur. Tetapi Suraqah bilang, setelah sampai di Gua Sur itu tertutup oleh sarang burung merpati, sarang laba-laba dan sarang hewan lainnya. Dia bilang tidak mungkin manusia bisa masuk ke dalam
lubang itu, karena lubang itu banyak hewan-hewan yang mungkin bisa melukai manusia. Mungkin cukup sekian yang saya dengar, yang bisa saya jelaskan di teman-teman sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada foto? Mau foto? Halo. Udah, nanti lagi. Hikmah terakhir yang saya sampaikan, inilah momentum ternyata ketika Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah apa? At-Taubah ayat, katanya ada anak tahfiz di sini, ada yang mau maju baca? Diamond free. Nggak mau juga kalian? Matilah. Lanjut surah At-Taubah ayat 36. Itu Allah mengatakan ternyata Allah menciptakan 12 bulan dan ada bulan hurum. Apa itu bulan hurum? Bulan yang Allah mulia. Bulan yang Allah mulia. Setidaknya nih teman-teman ya, ini boleh, ini amal, ini hikmah terpenting yang ingin saya sampaikan. Setidaknya ada 10 hari, ada 10 hari yang Allah muliakan di bulan-bulan berbeda. Saya ulang sekali lagi. Ada 10 hari yang Allah muliakan dengan banyak kemuliaan di bulan-bulan yang berbeda. 1. 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, 10 hari awal di bulan Asbun ya kok. Bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Muharram. Karena apa dimuliakan? Karena ada pengorbanan hebat yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apa yang diselamatkan oleh Allah kepada Nabi Musa? Dikejar Fir'aun. Lewatin laut. Pernah lihat laut merah? Udah, yang penting lihat ayah di Google. Ada di situ, berarti 10 Muharram pertama, 10 hari pertama di Muharram itu berkaitan dengan Nabi Musa. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu berkaitan dengan Nabi Muha, karena diturunkannya Al-Quran. Ini sebab-sebabnya. Yang terakhir 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Pengorbanan besar Nabi Ibrahim. Karena 3 pengorbanan hebat yang dilakukan oleh nabi-nabi kita ini, makanya Allah ngasih spesial. Ini 10 hari pertama ini adalah big sale. Tahu big sale? Ini big sale. Kalian bayangin. Saya nggak tahu ya kenapa kalian itu lebih kenal dengan hadis 10 malam terakhir bulan Ramadan itu mulia. Padahal ada hadis yang sama itu mengatakan 10 tidak ada bulan pertama dalam 10 hari yang Allah cintai dibandingkan bulan 10 hari di bulan Muharram. Ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Makanya kalau kalian tahu 10 hari ini pertama itu big sale besar-besaran yang Allah berikan kepada kita. Sekali kalian ikut kajian, 10 kali kalian dapat kebaikan. Makanya kajian kalian hari ini itu berbeda dengan 3 hari yang kemarin. Kalau 3 hari kemarin itu kalian pahalanya cuma 1, kalau hari ini sampai dengan nanti tanggal 10 itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Ini big sale, ini prime time. Dan sama
Kalau kalian melakukan kemaksiatan, ada yang suka maksiat? Nadia, apa dosa yang kau buat? Maksiat, tahu ya? Coba pegang teman sebelahnya. Pegang teman sebelahnya. Pegang teman sebelahnya, udah? Ikutin setelah saya, sahabatku, sahabatku. Kau dah tahu bulan ini bulan mulia. Tolong jangan banyak perkara. Mau kau masuk neraka? Istighfar. Mantap. Udah tersentuh belum? Oh, kalau belum tersentuh juga pukul. Udah, masih mau menjalankan maksiat di sini. Kalau nggak tahan maksiat 10 hari ini aja, dilipat gandakan. Kalau pahala kebaikan dilipat gandakan, maka kemaksiatan pun dilipat gandakan. Kalau saya nggak tahan bang, 10 hari ini aja. Setelah 10 hari terserah, karena dosanya cuman 1. Tapi kalau hari ini sampai dengan tanggal 10 jangan pernah melakukan kemaksiatan. Perbanyak amal kebaikan. Sholat, kemudian lagi kalian nih baca waqiah. Oh, itu pahalanya berbeda dengan 3 hari yang lalu sebelum kalian ketemu dengan tanggal ini, karena ini adalah big sale. 10 hari pertama di bulan, 10 hari pertama di bulan, 10 hari terakhir di bulan, 10 hari pertama di bulan. Ini big sale, ini prime time. Makanya kalau di TV itu iklan paling mahal. Oh, kalian belum pernah TV ya? Saya pernah ditawarin main casting. Tahu casting? Jangan sebut merek filmnya, takut kena marah. Saya waktu itu pernah dikasih casting main film antonim dari kata nikmat. Apa antonim dari kata nikmat? Filmnya itu antonim dari kata nikmat apa? Indosiar. Film? Saya nggak mau nyebut ya. Film asap. Kalian bayangin, Agam Farul mati dikejar gas 5 kg. Agam Farul mati, mulutnya terbuka karena sering menggibah. Agam Farul mati masuk ke dalam Holland. Oh. Tapi gajinya waktu itu sekali kalian syuting itu 60 juta. Mau kalian? Mau, saya pun mau. Saya pikir ini kalau pulang terbeli nih motor Aerox 1 sama saya. Bilang nelpon mama kan, abang ditawarin main film. Film apa? Film ada di Indosiar. Bagus nggak? Islami nggak? Oh, Islami, judulnya pun Islami. Apa kata mama saya? Ada nih film azab. Maka mama saya bilang di situ, kalau abang sekali ngambil film ini nggak usah pulang ke rumah, karena nggak ada azab kayak gitu tuh, nggak ada. Nah itu prime time di TV. Kalau kalian tahu, iklan paling mahal bayarannya itu di malam, bukan pagi. Kalau pagi anak-anak sekolah, sedikit mata yang memandang televisi. Tapi kalau malam kalian libur sekolah, kalian beres pekerjaan, banyak pasang mata yang nonton TV. Makanya iklan paling banyak di malam hari itu iklan apa? Iklan rokok. Itu mahal bayarnya, Pak, paling mahal. Kemudian prime time di bulan Ramadan ada iklan marjan itu mahal bayar, karena prime, karena big sale. Jadi udah tahu ya, udah masuk di sini. Nah makanya Allah ngasih prime time yang sama di waktu yang kita harus tahu big sale yang besar ini pahala. Kalau ini kayak kita ngebuff, tahu ngebuff? Spam pahala. Di hari-hari ini sampai 10 hari ya, ngebuff pahala banyak-banyak. Kalau kalian mati setelah hari 10 hari ini dah siap dah, udah banyak pahala. Oke, aman? Terakhir, pegang teman sebelahnya.
Pegang teman sebelahnya. Udah dapat? Udah dapat? Jangan pegang kepalanya, pegang belakangnya. Ikutin setelah saya, sahabatku. Ini adalah bulan Biksel. Tolong ajak aku untuk melakukan kebaikan. Tolong jangan jadi teman bagiku seperti setan. Pegang kayak gini. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Oke, aman? Udah bisa bawa ini ke ibu kalian? Udah bisa cerita ini ke ibu kalian? Kasih tahu mah, ngapain ke matahari nggak ada Biksel? Di bulan ini malah banyak Biksel. Bilang ke mama kalian, bilang ke bapak kalian. Akhirul kalam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget ya materi tadi. Jadi dari materi penyampaian materi tadi kita bisa ambil hikmahnya, di mana kunci utama hidup kita itu harus percaya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa gantungkan diri kita dalam setiap masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada Kak Agam Farul dan Kak Tatas Bagustiandi atas materi yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Bagi yang belum puas dan dengan materi tadi dan pengen tanya-tanya, boleh banget nih, karena kita sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya, nanti kita jawab. Kok kita sih? Oh iya, Ustadz, ya bercanda. Wanda bisa banget ya bercandanya ya. Baiklah para hadirin semuanya, ada yang mau tanya? 3 pertanyaan pertama kita buka ya. Ayo, ada yang mau tanya? Dipersilahkan yang bagi ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Itu tuh ya. Yang mau bertanya boleh tunjuk tangannya. Boleh langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ataya. Saya dari kelas 11-7. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara menghadapi insecure terhadap diri sendiri? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat pertanyaannya enggak? Coba ditulis pertanyaan. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Langsung tunjuk tangannya ya, langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Permata Adha Lazim dari kelas 11-1. Izin bertanya, saya bagaimana caranya menghadapi diri yang dimana hati ingin taat, raga ingin sholat, tapi pikiran berkhianat. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Siti Hoirunisa dari kelas 11-1. Mau tanya, apa hukumnya Ustadz kalau misalkan lagi sholat terus baca surat pendek tapi baca surat tapi belibet. Nah, jadi suratnya itu nggak dibaca sampai selesai. Gimana itu hukumnya Ustadz? Terima kasih. Terima kasih ya. Bagaimana Ustadz? Cukup pertanyaannya atau mau lanjut lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Ruliansyah Mazani, saya dari 10-9. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi teman yang tidak bisa diomongi? Kalau kita udah lebih dari 3, 4, 5 kali itu, kalau bahasa sini yang ngomongnya neka. Gimana Kak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Langsung maju ya. Langsung maju. Satu lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Alia Faiza dari 10-8. Gimana sih caranya menghindarkan diri dari maksiat? Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya kita cukupkan sampai sini dulu ya. Baik, dipersilakan untuk Kak Agam dan Kak Tapas untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghadapi insecure terhadap diri sendiri? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara ngadapin insecure ya. Nah, kalau saya pribadi pasti banyak rasa insecure yang saya rasakan bahkan sampai sekarang. Karena kita paham bahwasanya kita pasti punya kekurangan-kekurangan yang justru Allah kasih kekurangan itu menjadi kelebihan di orang lain. Terutama di kampus saya sendiri. Ketika teman saya sekarang mau pada SMH, saya kemarin baru habis sempro. Jadi ada jenjang waktu yang dimana kita nggak bisa ngimbangin. Akhirnya kita juga terkadang insecure gitu. Untuk ngerasa bahwasanya kok saya nggak bisa, kok saya gini dan sebagainya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi hal-hal tersebut? Maka teman-teman cuma perlu ngelakuin bahwasanya ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, hasilnya nantinya atau resultnya, nilainya, hasil yang akan kita raih itu bukan menjadi kehendak kita lagi gitu. Jadi itu yang coba saya terapkan di kehidupan saya pribadi sekarang. Bahkan ketika mungkin teman-teman ketika saya juga menyadari bahwa saya juga memiliki banyak kelebihan yang mungkin teman-teman saya di kampus nggak rasakan, termasuk kenikmatan yang saya rasakan hari ini bisa ke beberapa daerah untuk kasih motivate dan sharing kepada teman-teman yang lainnya, sementara teman-teman lain di sana masih di kampus. Jadi ada plus minus yang pasti kita rasakan. Jadi kita nggak perlu terlalu mengurusi kekurangan yang ada pada diri kita, karena masing-masing insan pasti Allah telah berikan kelebihan. Maka ketika kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, insya Allah kita bisa memperbaiki apa yang belum bisa kita lakukan. Tapi kalau kita terus-menerus berpikir bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak dan semuanya, kita terus berpikir terhadap kekurangan kita, fokus pada kekurangan kita, maka kita nggak akan pernah berjalan kemanapun, karena kita pasti akan takut untuk ngelangkah gitu. Kita akan trauma dengan masa lalu. Maka tugas kita hari ini, kita bertahan aja, biarkan nanti Allah yang membuka jalannya kayak gitu. Mungkin kedua apa tadi? Pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi hati ingin taat tapi hati kita selalu berkhianat? Pikiran lu berkhianat. Ya, ini problem sebenarnya teman-teman. Apa yang sering kita pikirkan itu
datangnya dari dua hal, yakni apa yang sering kita dengar dan apa yang sering kita lihat. Apalagi pas sholat tuh, pasti kita nanti kepikiran apa yang tadinya kita dengar, apa yang tadinya kita lihat, pasti akan kebayang-kebayang kan. Nah itu karena apa? Karena itu memang proses yang kita akan rasakan. Apa yang kita ucapkan itu berasal pertama tuh dari apa yang kita pikirkan. Gak mungkin tiba-tiba kita ngomong A kalau kita nggak berpikir A. Dan apa yang kita lakukan nanti awalnya itu adalah apa yang kita ucapkan. Jadi itu bersambung. Jadi apa yang ada kita pikirkan akan jadi apa yang kita ucapkan. Ucapan kita akan menjadi tindakan kita. Tindakan kita akan jadi kebiasaan kita kalau kita ulang secara terus-menerus. Jadi bagaimana cara agar kita nantinya teman-teman nggak terlalu berpikir negatif? Yaitu perbaiki apa yang kita dengar dan perbaiki apa yang kita lihat. Kalau teman-teman suka scroll TikTok dan itu teman-teman ngerasa oh ini nggak bagus nih, kan tinggal di tidak tertarik kan ada kan fiturnya kan nggak tertarik. Terus teman-teman kalau ngedengar hal-hal yang buruk dari circle-nya, ya udah pura-pura aja ke mana, ke WC dan sebagainya. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah karena saya fokus kepada circle yang baik, obrolan-obrolan yang baik, akhirnya tadi banyak ide-ide yang muncul. Saya jadinya coba menulis, saya jadi coba buat hal-hal konten dan sebagainya, dan itu ternyata positif gitu. Karena terkadang kita kan nggak enakan membuat ninggalin circle teman kita dan sebagainya. Kalau saya enggak, ketika itu memang buruk, teman-teman tahu saya atas pasti nggak suka tuh. Makanya kalau saya punya teman dia ngomongin sesuatu yang nggak saya suka tuh bukan di hadapan saya gitu, pasti nanti pas saya nggak ada baru mereka ngomongin sesuatu yang mungkin bukan ngomongin saya tapi suatu hal yang buruk, udah nge-respect gitu. Jadi udah menjadi karakter. Jadi saya sekarang nggak perlu ngehindar dari circle-circle saya yang barangkali dalam tanda kutip negatif, karena ketika dia ada saya, mereka juga ikutan sholat, ikutan apa, itu udah jadi respectnya sendiri. Jadi kayak gitu. Dan yang kedua yakni berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan katakan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Allah katakan di sana, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Yang udah maksiat, udah berpikir negatif, udah gibah, udah durhaka sama orang tuanya. Hal-hal negatif yang kita lakukan. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hadir di sini karena rahmat Allah. Saya bisa ke sana karena rahmat Allah. Semuanya kalau kita gantungkan kepada Allah, maka kita nggak akan hopeless, kita nggak akan kehilangan arah, kita nggak akan pernah insecure. Kenapa? Ketika kita mampu, ada Allah yang maha mampu. Ketika kita nggak kuat, ada Allah yang maha kuat. Ketika kita kekurangan, ada Allah yang maha kaya. Artinya apa? Segala kekurangan yang ada pada diri kita, ada Allah yang bisa membantu kita. Makanya kalau saya sendiri nggak pernah sekarang udah ngerasa insecure dan sebagainya, nggak pernah. Karena ketika saya insecure, wahai Allah, itu mungkin kelebihan yang kau berikan kepada orang lain, tapi tunjukkanlah kelebihan yang kau berikan kepadaku, kayak gitu. Mungkin Agam selanjutnya. Baik, yang ketiga, apa hukum kalau lagi sholat tapi bacaan suratnya itu selalu belibet? Lebih baik kalian sibuk sholat daripada sibuk slot. Main slot kalian? Enggak aja ngomong di sini. BPKB udah dijual? Motor udah dijual? Enggak. Perhatikan ya Bu ya, di Jawa itu, di tempat saya apalagi di Bogor, bahkan teman saya sendiri udahlah miskin, nggak punya apa-apa, malah main slot. Apa kalau kata orang Palembang bodoh itu apa? Apa? Buyan kok nih. Buyan. Hah? Selain itu? Bengak. Oh, bengak bahasa saya. Oh, bengak. Kok kasar mana? Kasar mana? Kasar buyan apa kasar bengak? Samo. Kayaknya lebih kasar bengak ya kalau lihat bahasanya. Bengak kawan ini. Udahlah, miskin, nggak punya apa-apa, malah sibuk main slot. Ada kawannya di sebelah main slot, nggak bakal menang. Yang ada harta bapak kau
dijual. Makanya lebih baik sibuk sholat daripada sibuk. Nggak masalah kamu kalah dalam sholat, yang penting kamu nggak masalah kamu kalah dalam slot, yang penting kamu menang dalam sholat. Nggak masalah sholat kamu belibet, yang penting nggak ikut campur urusan slot. Nggak apa-apa, sesibuk apapun kamu, nggak apa-apa, nggak bisa baca apapun kamu, yang penting kamu harus tetap sholat. Tetaplah sholat meskipun 3 kul itu kalian spam, nggak masalah. Mau 3 kul di spam tiap hari, tiap 5 waktu lah, mau tahajud juga, mau duha juga, cuman hafal 3 kul nggak masalah, nggak. Yang penting harus tetap sholat. Nggak hafal apa-apa juga, kul huwallah nggak hafal juga kan? Oh, gagal berarti SMA 6. Kul huwallah hafal? Kul huwallah pun hafal kalian. Cuman hafal kul huwallah nggak masalah, nggak. Ada sahabat itu masuk dalam surga. Halo? Ada sahabat itu masuk dalam surga karena dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh kalau sholat nggak mau baca surah lain. Aku tuh hafal surah lain, cuman aku nggak mau baca surah-surah lain. Surah apa yang kau baca? Surah Qul Huwallahu. Sampai mati dia baca surah Qul Huwallahu Ahad. Kalau kalian jangan, sekalian hitung-hitung murojaah. Intinya harus tetap harus sibuk dengan jangan sibuk dengan mantap. Habis itu? Baik, selanjutnya, bagaimana cara menghadapi teman yang selalu kita nasihati tapi selalu bandel? Pukul. Nggak percaya kalian? Kawan kalian udah balik belum? Enggak, anak kelas 1 SMA udah balik belum? Anak sekarang udah balik. 1 SMA luar biasa ya. Udah balik ya? Kalau ketentuan kalian udah balik, ini bahkan berlaku untuk orang tua juga. Kalau anak itu belum balik, maka nasihatilah untuk diajak sholat. Nasihati. Kalau udah sampai di masa balik, kalau juga dinasihati bebal, maka harus pukul. Tapi harus hindari daerah wajah. Nanti kalian datang teman, oi sholat yuk, nggak mau, pukul. Kalau nggak kalian yang begaduh berdua, ya itu cara buruknya. Cuman jangan. Kalau orang tua kalian nggak masalah. Kalau kalian sama kalian polisi payah. Cara yang paling efektif, kalau kalian tahu kalian lemah, nggak berdaya, nyuruh kalian teman kalian yang sholat nih, oh dia ini kuat kali bang, nggak payah pula aku mau ngajak dia sholat nih, takut kena pukul. Awal yang harus mukul, malah kita yang Maka syarat yang kedua apa yang berlaku di sini? Doakan. Kalau kalian nggak suka juga, ya Allah kasihan dia nih, daripada masuk neraka, azablah teman saya ini di dunia ya Allah. Kalau teman saya ini sibuk main sholat, ya Allah cobalah, rugi kan dia terus. Biar dia kembali kepada Allah. Maka syarat yang pertama itu harus doakan. Tapi kalau mampu diajak menggunakan tangan, ajak menggunakan tangan. Kalau iman paling lemah kalian nggak mampu mengajak dengan tangan, maka ajaklah dengan doa. Berarti ada 2, 1 doa, 2 pukul. Mantap. Siaplah begaduh setelah ini. Yang selanjutnya, bagaimana agar kita selalu terhindar dari maksiat? Ya, bagaimana cara terhindar sama maksiat? Ya itu, soalnya tadi udah kejawab ya. Sebenarnya kita ngelakuin maksiat itu karena habit, karena kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Biasanya kalau orang-orang ngelakuin buruk tuh pertama kali itu pasti ngelihat dulu, Bu. Nggak mungkin tiba-tiba ngelakuin sesuatu tanpa ada contohnya, tanpa ada bimbingannya bahkan kan. Nah itu, makanya yang kita perbaiki pertama kali ya ini apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Barangkali apa yang kita lakukan buruknya itu ya adalah apa yang pernah kita lihat.
hal-hal buruk yang pernah kita lakukan itu berasal dari apa yang kita lihat. Maka pertama ya ini perbaikilah habit kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Cari kebiasaan-kebiasaan yang lebih seru. Banyak kok hal-hal baik, tapi itu kebiasaannya bagus. Kebiasaannya itu membuat kita untung, kebiasaan membuat kita maju, grow up ke depannya. Nah ini yang coba teman-teman biasakan ketika SMA. Dulu ketika saya jadi rohis, yaitu kerjaan saya kayak tadi ini, buat kegiatan, saya nulis-nulis dan sebagainya. Akhirnya pas kuliah saya jadiin buku apa yang saya tulis. Terus ketika SMA juga, kenapa saya bisa tetap di circle yang positif? Dulu saya bangun komunitas, namanya Pemuda Hijrah Lombok. Sekarang jadi teman baik. Jadi itu alhamdulillah sudah sekarang masuk tahun ke-7. Dari SMA sampai sekarang masih bertahan di Lombok. Dan alhamdulillah kemarin kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Edi Hidayat itu bisa kita undang, bahkan kita adakan kegiatan-kegiatan akbar di sana gitu. Nah itu habit-habit yang kita lakukan. Jadi kita gitu. Terus kalau di Lombok kan wisatanya, jalan-jalannya. Teman-teman di sini juga bisa berwisata, jalan-jalan, cari-cari bantuan. Kalau di TikTok kan sekarang FYP-nya kan bantuan-bantuan kegiatan sosial. Teman-teman buat konten dan sebagainya. Jadi kalau kita udah punya satu habit, kebiasaan yang kita lakukan secara bertahap, hal-hal buruk itu hampir kemungkinan kecil nggak akan pernah kita lakukan gitu. Nggak ada waktunya lagi buat ngelakuin hal-hal yang buruk. Maka saya juga sangat bersyukur ketika hari ini habis dari Palembang, besok Jakarta langsung ngisi ke Palu lagi. Udah nggak ada waktunya Bu buat ngelakuin hal-hal tuh habit yang buruk bareng teman-teman. Udah ada kesibukan, maka carilah kesibukan yang baik. Setelah itu kita udah ngubah dari diri kita sendiri, maka mintalah Allah untuk istiqomahkan kita. Walaupun kita baik sekarang tapi kita tidak diistiqomahkan oleh Allah, maka kita bisa sesat untuk selanjutnya kayak gitu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih kepada Kak Agam dan Kak Tatas. Untuk Kak Agam dan Kak Tatas, apakah mau melanjutkan pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab kembali. Ada ingin mau bertanya, Bapak Ibu guru maupun teman-teman? Adakah yang mau bertanya lagi? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari SMA Negeri 8 Palembang. Di sini saya ingin bertanya, apakah sholat yang tertinggal bisa kita ganti? Terima kasih Ustaz. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dari kelas 11-1. Saya izin bertanya, bagaimana cara menghadapi lingkungan keluarga yang toksik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaannya. Kita dua pertanyaan dulu ya. Dipersilakan untuk Kak Tatas dan Kak Agam untuk bersedia menjawab. Dari pertanyaan pertama, apakah sholat yang tertinggal itu masih bisa diganti? Kalau jaraknya dekat, ini jaraknya dekat ya, katakanlah kita kesiangan gara-gara malam begadang main ML. Main, kalian ML? Apa ranknya? Epic, mantap. Katakanlah kalian begadang, terus ternyata tidurnya jam berapa paling pagi? Sampai subuh pernah? Oh, bangga pula bodohnya. Jangan sering-sering mati kalian nanti ya. Sering begadang. Nah, katakanlah sering begadang, tidur jam 2, ternyata subuhnya terlewat, bangun-bangun, alarm gak sadar, sampainya jam 8.
Apa yang kalian lakukan di situ? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya au nama anha fakaffaratuha ayyusaliha idza dzakaroha. Kalau kalian itu pertama lupa, syarat pertama apa? Syarat pertama apa? Syarat pertama lupa. Yang kedua ada namanya nama itu tidur. Syarat pertama lupa, syarat kedua ketiduran. Fakaffaratuha ayyusaliha idza dzakaroha, kata Rasulullah. Maka kafaratnya yang harus kalian lakukan, kata Rasulullah, adalah sholat ketika kalian mengingatnya. Maka ketika kita bangun pagi nih, ya Allah kesiangan aku, ya Allah jam 8 ternyata aku bangun nih belum sholat subuh. Ingat kita sholat, belum sholat, ternyata itulah yang kata Rasulullah, kapan kalian ingat, itulah yang harus kalian lakukan. Jadi jangan tunda lagi, oh nantilah jam 10 aja lah mau dijamak sama duha. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah sholat subuhnya dijamak sama duha? Ada yang pernah kayak gitu? Oh, yang senyum-senyum nih pelaku utama. Apa syarat pertama? Syarat kedua ketiduran. Kemudian kalau ingat langsung sholat. Sama kayak sholat zuhur, sholat asar pun begitu. Kalau ketiduran, kalau lupa, ketika ingat langsung sholat. Kalau jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh gimana? Katakanlah kita waktu setelah balik, ada semingguan kita juga belum sholat. Maka yang pertama kali yang kita lakukan, kalau kata Syekh kami, Syekh Yusri di Masri, itu yang harus kalian lakukan adalah sholat tobat. Kok bisa seminggu ninggalin sholat? Maka ada dua pendapat setelah sholat tobat. Kata Syekh Yusri, bisa kalian ganti dengan namanya sholat qadha. Kapapun waktunya, yang penting bukan waktu dua waktu yang diharamkan. Tahu dua waktu yang diharamkan? Ketika matahari dan waktu ketika matahari sunset dan sunrise. Ada anak senja di sini. Ada storynya isinya galau sama puisi. Atau story WhatsAppnya malah JJ. Ada yang story WhatsAppnya JJ? Nisa, mana Nisa? Sakit telinga dengar. Nah, kalau jaraknya jauh, yang pertama kalian lakukan adalah sholat tobat. Yang kedua, kalau kalian mampu untuk mengkodonya, maka bisa harus kodok. Tahu kodok? Ganti sholatnya. Kapan kalian ninggalin sholat zuhur? Ganti sholat zuhur 4 rakaat. Ninggalin sholat asar 4 rakaat, ganti 4 rakaat. Isya 4 rakaat, ganti 4 rakaat. Niatnya apa? Saya ingin kodok itu ganti. Syarat yang kedua, kalau kalian nggak mampu, katakan udah 1 tahun nih, 1 tahun nggak pernah sholat. Ada yang pernah kayak gitu? Oh, kalau 1 tahun nggak pernah sholat, maka harus solati. Yang harus kalian lakukan apa? Perbanyak sholat sun. Kalau nggak mampu mengkodok sebanyak itu, perbanyak sholat sunnah. Terakhir pertanyaannya, nanti lanjutin sama Tatas lagi. Cek. Yang terakhir, bagaimana cara kita menghindari lingkungan keluarga yang toksik? Nih, kita serahkan. Cek. Keluarga yang toksik. Waduh, bawa keluarga. Ya. Jadi ini saya agak serius ya, ini bawa keluarga soalnya. Pertama, teman-teman yang siswa-siswi dulu nih saya tanya nih, ada yang pernah dimarah orang tuanya? Ngaku. Yang nggak dipahamin orang tuanya? Waduh. Yang keinginannya nggak dipenuhi? Waduh. Minta beli iPhone sih. Ya. Jadi ini saya juga ada kasus, Pak. Ada kasus yang kemarin saya juga ada sedikit cerita lah di buku. Jadi ada kasusnya gini. Ada anak itu dia sering ngerasa sendiri, padahal orang tuanya masih lengkap, pulang ke rumah dan sebagainya.
Dia pokoknya pulang ke rumah udah larut malam buat tidur. Jadi rumah itu hanya buat istirahat saja. Pokoknya sering ngerasa sendiri. Di sisi lain ada juga orang tua yang ternyata orang tuanya yang tadi itu nggak paham anaknya ini mau apa, nggak paham, dia nggak pernah berkomunikasi. Karena kenapa? Seringkali kita juga sebagai anak seringnya cerita sama orang lain. Walaupun orang tua kita mungkin memang nggak paham apa yang kita ceritakan, tapi ya udah ceritakan saja. Karena itu kasusnya itu kayak gitu. Anaknya minta A tapi orang tuanya nggak paham apa yang anaknya inginkan. Makanya tadi saya juga sebagai anak terhadap ayah saya itu berasanya jaraknya jauh karena saya sama ayah saya jarang cerita dan sebagainya, jarang ngobrol dan sebagainya. Tapi qadarullah teman-teman yang sekarang mungkin punya orang tua yang agak tadi agak toksik, kalau bahasa sekarang ada toksik Bu, ada mental illness, pokoknya banyak sekali istilah-istilah yang tidak diketahui oleh orang tua kita. Maka terkadang anak itu menuntut kepada orang tuanya hal-hal yang tidak dipahami, sehingga tidak akan pernah tercapai di luar dari batas kemampuan beliau, banyak pertimbangannya. Maka salah satu jalan keluarnya yaitu tadi yang pertama tentang komunikasi. Kita sebagai anak, teman-teman yang perempuan dan teman-teman yang laki-laki, walaupun dengan gengsi yang tinggi, ya silahkan berkomunikasi dengan kedua orang tua kita, ibu kita, siapa yang paling dekat dulu. Kalau ke ayah silahkan ke ayah, kalau ke ibu silahkan ke ibu, karena mereka pasti akan berdiskusi nanti setelah kita cerita. Karena itu jalan keluar satu-satunya. Dan itu yang coba saya rasakan, kayak saya ceritakan tadi ketika pindah dari SMP dari kampung kota, itu saya marah sekali dengan orang tua saya, terutama ayah saya. Tapi nggak pernah saya luapkan, nggak pernah saya sampaikan. Sampai akhirnya saya paham, oh ini maksud orang tua saya. Akhirnya apa? Ada titik syukur kenapa dulu nggak pernah marah sama orang tua, nggak pernah jengkel sama orang tua, memilih untuk diam saja, untuk menerima apa yang mereka inginkan. Karena pasti ada maksud baik di setiap pilihan yang mereka buat. Tapi kalau kalian mau ungkapkan, maka ungkapkanlah dengan bahasa-bahasa yang baik. Karena hubungan ini itu terlalu singkat. Kalau kita bilang hubungan di dunia dengan orang tua kita itu, apalagi kalau udah renggang, bermasalah dan sebagainya, itu terlalu singkat Bu. Maka cita-citakanlah nanti hubungan ini bisa sampai ke surganya Allah. Maka kita harus terus berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Karena banyak teman-teman saya yang sekarang, kemarin teman-teman saya yang saya datang ke wisudanya, orang tuanya udah nggak ada, ibu ayahnya. Kayak dia bilang ke saya, rasanya saya skripsi ini mau udahan aja. Kenapa? Orang tua saya udah nggak ada yang nemenin saya nanti dan sebagainya. Tapi kita nasihatin, kita temenin mereka. Maka itu jangan pernah menyesal suatu saat nanti. Mungkin hari ini kita sering dimarah sama orang tua kita, termasuk saya. Sering dimarah, sering dibilang apa dan sebagainya, ditegur dengan bahasa-bahasa yang keras, bukan kasar ya, bahasa-bahasa yang keras, yang tegas. Tapi ada satu momen di nanti, teman-teman justru merindukan teguran-teguran itu. Teman-teman merindukan telepon dari kedua orang tua kita, teman-teman merindukan arahan, ocehan dari orang tua kita. Maka sekarang selagi bisa dirasakan, ya udah nikmati aja itu. Nah itu yang saya rasakan, yaitu yang guru saya sampaikan kepada saya, sehingga saya sampai sekarang walaupun dengan tanda kutip teman bilang tadi orang tua yang toksik, yang keras gitu, tapi saya tetap bisa berhubungan dengan baik. Karena saya berpikirnya pasti mereka ingin yang terbaik gitu. Jadi kayak gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Tatas dan Kak Agam atas penyampaian materi beserta jawaban yang telah diberikan untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk Kak Agam dan Kak Tatas. Semoga puas ya teman-teman dengan jawabannya. Baik, sesi tanya jawab sudah kita akhiri ya. Terima kasih kepada ahli wa ukhti yang telah bertanya, dan terima kasih kepada Kak Agam dan Kak Tatas yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga dengan penyampaian materi tadi dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Tatas Bagustiandi. Kepada Kak Tatas, kami persilakan.
Baik, teman-teman, kita doa dulu ya. Kita diam, doa sebentar saja, baru nanti kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sebelum kita doa, nanti kita istighfar dulu 3 atau sampai 7 kali. Lalu nanti saya lanjutkan dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Quran. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Kak Tatas Bagustiandi atas pembacaan doanya. Baiklah, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dipersilahkan kepada para guru untuk mengarah ke panggung untuk sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk naik ke panggung dan dipersilakan untuk Kak Agam dan Kak Tatas juga untuk ikut turut foto bersama dengan Bapak Ibu Guru. Kami persilakan juga untuk para Ibu Dharma Wanita Unit Persatuan SMA Negeri 6 Palembang juga ikut turut foto bersama. Silakan Bapak Ibu Guru dan karyawan, tolong yang masih berada di bawah, tolong nak, ada yang memanggil yang ada di ruang guru maupun di TU.
panggilkan Bapak Ibu guru yang berada di bawah karena tidak ada sesi foto lagi. Tes. Ke kanan. Ini foto. Foto juga. Iyalah, mumpung belum. Itu ganti ya. Setelah dengan foto Bapak Ibu dengan kagam dan karatas, kami persilakan untuk kepada para panitia PHBI juga untuk turut ikut foto bersama. Bapak guru juga, Pak. Ayo, ya Allah. Ayo Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru Pak Endi, Pak Akbar. Ada sini, Bu. Pak Aldi. Ya boleh. Ya. Masuk yuk, ayo. Ayo Ipang masuk. Yuk Ipang. Pak Endi mau masuk dah Pak Endi. Nanti ada sesi untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak tetap berada di tenda. Nanti Kak Agam berada di situ apa? Kayak selfie seperti itu ya. Silakan untuk tetap berada di tenda. Apa artinya, Bu? Yang kita lalu tadi? Kita semua. Oh, orang kita semua. Saudara gitu. Oh, saudara. Ya. Mau minta tantangan ke Agam. Pak Aziz. Ada bininya. Pak Aziz ikut foto. Ibu-ibu atau bapak guru yang membimbing boleh ke sini. Dari SMA lain yang diundang boleh. Nah ini Dita, enggak apa-apa, ini guru. Iya. Saya belum hafal. Bu Dita sama Bu siapa? Yang guru baru ya silakan juga bergabung. Udah cukup. Sekarang para panitia anak-anak silakan untuk mengambil posisi berfoto. Silakan anak-anak ke panggung dan ke di bawah ya, sambil nunggu ibu-ibu ini. Jangan lama-lama ibu ya. Buatlah barisan nak ya, buat barisan. Ya Allah. Ada yang manggil ibu tadi? Sudah ibu-ibu? Sudah. Udah ibu-ibu? Oke sudah, silakan yang Ahwat. Ahwat duluan cepet. Habis itu Iwan, cepet. Sudah ibu-ibu? Udah ya. Yuk anak-anak silakan naik. Sudah, Bu Dian sudah, Bu Dian. Silakan anak-anak. Silakan yang Ahwat, yang Ahwat. Baru yang Iwan, kumpulin lah ya. Buatlah baris di mana. Susun barisan yang cantik.
Susun barisan yang cantik. Ini boleh agak rendah, saya di tengah. Ini sponsor yang undang. Ya, ya wakil bidang kontak yang undang. Saya nggak kenal tadinya, anak-anak pengen mau saya lihat ini. Pokoknya pemirsa saya. Silakan. Ini yang diundang 22 sekolah perwakilan harusnya. Ayo cari posisi. Dua sesi penuhan. Olehnya pengurus rohis deh. Pakai buku ini nasi Pak. Bagus dah aturannya ini. Bagus dah. Serius. Nah. Bagus enggak? Kurang melebar ya? Nah, ya. Nah, boleh yang agak jongkok. Kita agak mundur. Napas kan? Agak dikit ketutupan. Nah. Ya. Tauhid enggak? Tauhid. Oke, cukup ya. Silakan yang Ikhwan bergabung. Apa? BPH? Oh ya, seadanya turun dulu ya BPH. Foto dulu. Ya Allah. Ada Ibu Zara. Belum, Yang sadar turun dulu. Ayo dipoto beneran aja ya kayak ini. Ya BPH cepat. Ini badan pelaksana harian Rohis. Kita ini Rohisnya berdiri sendiri, bukan include di OSIS. Oh gitu. Ya. Sama lah. Ya, bendera sendiri. Cepat. Puratna ikut. Ibu sini, Bu. Sini. Sama saya. Ini pembimbing departemen program ini, program medis. Gimana kayaknya? Sudah belum? Tauhid lagi. Kapan nih Muhammad Rasulullah? Oke. Sudah. Oke, sudah. Yang Ikhwan silakan ke atas, yang Ikhwan. Pak Dedi udah melok, Pak Dedi. Lah foto dari semalam. Ngantuk. Adra pengen foto, Bu. Udah nanti. Kan lah sudah melok tadi. Ayo yang Ikhwan. Oke. Nah, foto dah, cepat. Ayo. Yang Ikhwan yang putih-putih ini cepat naik lah. Oh, wasilah. Habis ini wasilah. Tim Hadro wasilah. Aduh. Cepat. Oh, masih. Oh, yang MC. Belum foto kamu? Jepret selesai. Yuk. Udah Tarisa, Panda. Yuk, yang Iwan. Silakan. Cepet. Habis ini siap-siap tim hadroh lalu wasilah ya.
Banyak kan. Yang ngaji, Bu. Ada yang mau di bawah juga boleh. Ada yang di bawah? Yang kecil-kecil di bawah? Saya jadi Nah, kan lemak. Bu Ratna kita di pinggir ujung. Aduh, penuh. Muat dah. Yang ke ini nih, di depan nih. Buat 3 baris, muat dah. Awas. Depan. Nah, duduk. Ibu di mana? Mana udah? Aku yang ngaji, Bu. Yang ngaji. Ibu di sini ke gimana kamu? Pis, kita kejiwaan kok pis. Iya. Ada ibu. Udah? Ini. Amin. Oke, makasih. Silakan kembali ke tempat. Tim Hadroh cepat. Lewat situ nggak apa-apa. Apa sambil nunggu tim nasid boleh? Tim nasid tadi. Nak foto daki? Tim nasid tadi? Enggak. Hah? Mana Dean? Nak foto dak tim nasid? Ada galak sudah, mampu di panggung. Cepat ya, cepat. Hadroh, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada perlengkapan rohis dan osis, tolong kursi guru dikembalikan ke ruang guru karena guru mau duduk. Sekali lagi mohon kepada seksi perlengkapan rohis dan osis, mohon kursi guru dikembalikan di ruang guru lantai 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah. Siap-siap, wasilah cepat. Silakan turun, Hadroh. Galak ngembet ini. Udah, turun. Udah Erda, jadilah. Tadi lampu foto. Ini Kak Agam, Kak Tatas, wasilah ini alumni ya, alumni yang tadinya bergabung di Rohis. Ada dong. Tidak pernah chat. Iya, Bu. Ini. Jadilah. Tadi lah foto. Aku tawar katanya enggak. Sudah biar lain. Ambillah posisi. Yang bagus sama yang ngerompol ini. Foto ini rame-rame. Ayo wasilah ambil posisi. Bu Prati. Ya sudah dua. Mana Bu Ratna? Bu Ratna. Bu Susana. Oh, Bu Susana tidak tahu. Yang Iwan ada? Datang. Nah, foto enggak? Ya kakek. Nanti setelah ini enggak muat. Yuk. Duduk. Ibu di bawah. Oh, yang Iwan, cuma sedikit ya. Duduk di bawah sini. Cepat. Faza, nak melok foto nak? Yang nak melok. Lajulah dulu, enggak mau sudah. Enggak mau kumpul. Ini anak MPK maupun anak OSIS silakan mengambil posisi. Yang mau berfoto silakan anak MPK maupun anak OSIS, pengurus MPK dan pengurus OSIS silakan. Banyak banget. Kamu turun yang sudah. Turun cepat turun. Kasihan dia mau makan.
Ayo MPK silakan. Mana Koko kawan-kawanmu? Ini juga mana kawan-kawannya OSIS ya? Silakan anak-anak MPK dan anak-anak OSIS. Naiklah. Itu Wasilah Ikhwan nak melok dak? Foto. Nak foto dak? Ayo habis ini. Dah turun. Udah jadilah. Dah, anak MPK dan OSIS silakan. Aku anak OSIS. MPK silakan nak. Ibu kan dak ciren, silakan naik. Halo. Apa? Jam Nawita? Ya silakan, foto. Mana yang ini? Koko, anggotamu mana? Ya sudah yang ada. Ini yang Apa? Jaki rombongan itu. Iya. Oke, sudah. Silakan yang siapa ini telepon siapa? Bentar. Yang ini Wasilah dulu, Pak. Wasilah Ikhwan, alumni. Sekali lagi nih. Ayo cepatlah. Wasilah alumni cepat. Yang Ikhwan. Bentar. Wasilah. Bentar lagi azan. Iya. Bentar lagi azan nak ya. Jadi begitu azan sesi foto habis. Selanjutnya anak-anak kelas 4 dan kelas yang lain sudah ada yang pulang. Saya perlu kegiatan saya karena setelah sholat zuhur masih ada pengumuman lomba kegiatan musik sekalian. Mohon anak-anak tetap berada di sekolah. Terima kasih. Iya, di arah kelas. Jongkok, ayo coba. Kamera. Apa? Lanjut Pak ya, aku nak. Ayo cepat sedikit kamera ya. Anak wasilahnya coba duduk, ada yang jongkok supaya dapat semua. Hitungan ke 1. Ayo action ke agamnya. Lihat kamera. Setelah wasilah anak 12 IPA 4 ya. Dia cepat. Ya, selesai. Silakan anak 12 IPA 4 sini. Izin. Cepat. Tauhid. Persiapan. Action. Lihat kamera. Ya, selesai. Ayo anak-anak 12 IPA 4 cepat. Ini mau persiapan azan nih. Ke agamnya ini kelas 12 IPA 4 mau foto bareng sama ke agam. Ya. Tolong nak, fotoin Pak Ajis ya. Ada yang duduk sini, berat sebelah sini. Ya, Mita sini Mita. Ya Pak Aziz, wali kelasnya dulu. Coba sama ke agam, izin ke agam ke Pak Aziz di tengah. Ya. Action. Perhatikan kamera. 12 IPA 4 foto bareng sama ke agam
bersama partner. Ya. Tauhid satu lagi. Iya, Kak Agam, terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah ya. Ini siapa yang ke Bangka kemarin? Ke Bangka siapa? Apa? Ke Bangka. Oh, saya ikut ke Bangka kemarin. Oh iya, Pak. Iya. Tenda berapa, Bapak? Tenda 27. Oh, saya tak tahu tenda berapa, lupa Ya ya. udah. Oke, lanjut ya. Setelah 12 IPA 4, siapa yang request mau foto bareng? Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis, waktu berfoto sudah selesai. Oh ya, kita ini agak cepat ya. Pemberian sertifikat. Banyak sekali penggemar Kak Agamnya. Mohon maaf sebelumnya untuk para teman-teman bahwa Kak Agam dan Kak Tatasya ini mau sholat di Masjid Agung. Jadi sebelum ini mau makan dulu.